Aceng, cara ini benar-benar bisa meminta hujan? Daking dilanda kekeringan, 3 tahun tak hujan. Aku berdoa dengan dupa. Siang malam tak henti, baru bermimpi metode ini. Pasti wahyu dari langit. Paduka adalah gadis suci pilihan langit, takdir yang ditentukan. Hanya dengan darah gadis suci dipercikan di tembok kota, persembahkan pada langit. Baru bisa menyentuh langit dan bumi. Ning Er. Maafkan kamu. Demi rakyat dan semua makhluk, apa artinya tubuh ini? Harap gadis suci sabar sebentar, tunggu sampai darah jantung terakhir dikeluarkan. Upacara ini selesai. Aceng, UR? Kenapa akhir-akhir ini dia tidak menemuiku? UR sekarang seharusnya sedang di dalam aula. Membakar dupa untukmu, berdoa dan berpuasa dengan tenang. Tenang saja. Setelah upacara selesai, aku akan bawa dia menemuimu sendiri. Ning Er, kamu mengeluarkan banyak darah. Makan sesuatu untuk menguatkan tubuh. Tidak perlu. Meminta hujan butuh ketulusan hati. Tidak minum. Nona suci, makanlah sedikit. Jika kamu jatuh, bisnis minta hujan ini sia-sia. Harap kari susi. Pikirkan negara daging kita. Jangan menolak. Bagaimana rasanya? Enak. UR, kamu denga? Ibumu bilang kamu. Rasanya sangat enak. Kamu ngomong apa? UR apa? Sup yang baru kamu minum ini terbuat dari darah jantung UR, dimasak sampai jadi. Jiang Wining, kamu sendiri yang meminumnya. Darah jantung anak kandungmu sendiri, melanggar kesucian puasa. Menghina langit, hukuman langit datang. Kidwanmu akan hilang sama sekali. Apa perlunya aku bohong padamu? Sambut Nona Qianyu, terima takdir langit. Menjadi satu-satunya gadis suci daging kita. Kakak, berkat kakak memercikkan darah di tembok kota selama 3 hari, adik bisa mewarisi kedewaan agungmu. Mengapa? Kenapa kalian menipuku? Kenapa? Salahkan saja karena kamu terlalu bodoh. Shencheng, dulu kakimu hancur. Dijauhi orang, aku habiskan tenaga menyambung uratmu. Shesun, dulu nyawamu di ujung tanduk. Aku ambil darah jantungku, selamatkan nyawamu. Peiyunki, dulu uratmu putus semua. Kalau bukan aku bertaruh nyawa, mana mungkin kamu bertempur di medan perang hari ini? Aku berikan segalanya untuk kalian. Kenapa kalian menyakitiku? Gadis suci, hujan belum datang karena darahmu. Belum cukup banyak. Sampai sekarang, kamu masih mau membohongi kami? Selama ini yang membantu kita jelas adalah Nona Qianyu. Jika bukan karena strategi brilian Nona Qianyu dan perawatannya yang telaten, kita sudah mati sejak lama. Jika bukan karena kau merebut posisi suci dengan sihir, seharusnya posisi itu milik Qianyu. Posisi suci adalah takdir ilahi, mana mungkin aku merebutnya. Shencheng, aku istrimu yang sah. Bahkan kau pun tidak percaya padaku? Berani-beraninya kau menyebut diri sebagai istri. Bersamamu hanya membuatku muak. Tahukah kau, aku bilang pada Yuer, asalkan dia patuh, dia bisa bertemu ibunya. Tapi siapa sangka, dia benar-benar percaya. Bodohnya seperti kau. Kunus peda, dia merinci que zakita memangiu ibunia. Sampai akhirnya mati. Shencheng, aku akan membunuhmu. Dia masih memiliki sisa kekuatan dewa, asal dia mengucurkan lebih banyak darah. Kita bisa merebut kembali kekuatan dewamu yang sejati. Zhang Huining, kau statusnya suci pun tak berguna, tetap saja bisa kukuasai. Seumur hidupmu, kau akan selalu kurendahkan di bawah kakiku. Kenapa? Kita berdua sedarah. Bertahun-tahun kau perlakukan aku dengan baik. Kenapa begini? Berani-beraninya kau sebut kita sedarah. Kita sama-sama putri Jiang, tapi kau putri utama yang dimanja, sementara ibuku hanya pelayan rendahan. Semua kemuliaanmu hari ini seharusnya jadi milikku.
Yang Mulia Suci, asalkan kau bisa sembuhkan kakiku. Apapun syaratnya akan kupenuhi. Hanya jangan biarkan aku jadi orang cacat seumur hidup. Bukankah aku sudah mati? Yang Mulia, kasihanilah, tolong selamatkan pangeran kelima. Jia, hampir tidak kuat lagi. Yang Mulia, ada apa dengan Yang Mulia? Yang Mulia baru saja dinobatkan sebagai suci dalam upacara persembahan. Mungkin terlalu lelah. Upacara persembahan. Ya, tepat di upacara persembahan tadi. Kau terpilih oleh cahaya ilahi di antara kerumunan, pemandangan itu. Hamba masih merinding mengingatnya. Aku ternyata terlahir kembali dan kembali ke saat baru saja menjadi suci. Jiang Huining, seumur hidupmu akan selalu kurendahkan di bawah kakiku. Shen Cheng, ku korbankan nasibku untuk menyembuhkan tulangmu. Membantumu jadi putra mahkota, memberimu keturunan. Kau berani bersekongkol dengan Jiang Qianyue. Menyiksa dan membunuh sanak saudaraku, kau tak beda dengan binatang buas. Shen Cheng, Jiang Qianyue Shiesun. Peyunki, rasa sakit yang menghancurkan tulang di kehidupan sebelumnya. Aku akan membuat kalian membayar 1000, bahkan 1.000.000 kali lipat. Aku baru saja menerima mandat langit, energi nasib belum stabil. Meski harus mengorbankan energi nasib, hanya bisa menyelamatkan 1 orang. Upacara persembahan baru saja berlalu, hamba tahu, saat ini. Tidak seharusnya mengganggu pertapaan suci sang putri, tapi pangeran kelima. Sakit parah, nyawanya di ujung tanduk. Paduka Putri, mohon, selamatkan nyawa pangeran kelima. Pangeran kelima sudah lama menderita penyakit, seharusnya beristirahat di kediamannya. Tak pantas merepotkan sang putri untuk mengorbankan energi nasib. Tidak, bukan begitu. Sejak lahir, kakiku lumpuh. Dihina oleh dunia, di istana ini, merasakan dingin dan panasnya kehidupan. Memiliki ambisi besar, tapi karena tubuh cacat ini, tak bisa melangkah. Adik kelima sudah sakit bertahun-tahun, menunda sedikit pun tak masalah. Aku berbeda, jika sembuh, akan berusaha keras memajukan negara. Membuat daging makmur dan rakyat sejahtera, menciptakan zaman kemasan. Hati-hati dengan ucapanmu, kau sekarang hanya seorang pangeran. Kemakmuran daging bergantung pada kaisar, bukan padamu. Apa maksudmu? Kakak, bagaimana bisa kau berkata begitu? Kata-kata yang sangat tidak sopan. Cepat minta maaf pada pangeran ketiga. Orang yang akan kupilih adalah kau. Ikutlah denganku. Terima kasih belas kasih sang putri, hamba atas nama Paduka bersujud padamu. Mengapa kau tidak memilihku? Apakah ucapan tadi? Tak kau denggah. Aku peduli pada rakyat, bercita-cita menguasai dunia. Sudah tak sabar begini? Dengar pun bagaimana? Takdir sudah ditentukan, beruntung atau sial tanggung sendiri. Tidak terpilih olehku, itu takdirmu. Kakiku lumpuh, meski itu takdir, tapi kau sebagai putri suci. Hanya mengorbankan sedikit energi nasib, bisa mengubah takdirku. Mengapa kau tega tidak menolong? Mengorbankan energi nasib? Bukan hanya energi nasib yang dikorbankan, tapi juga umurku. Mengapa aku harus mengambil risiko untuk menyelamatkanmu? Karena ibuku adalah ratu istana. Asalkan kau bisa menyembuhkan kakiku, saat aku naik tahta. Kau akan menjadi permaisuri pangeran, saat aku menjadi kaisar. Akan kujadikan kau permaisuri yang memerintah dunia. Apa yang kau tertawakan? Belum tentu kau bisa menjadi kaisar, bahkan jika berhasil. Aku adalah putri suci, jabatanku setinggi menteri. Kaisar pun menghormatiku, mengapa aku harus merendahkan diri? Menjadi permaisuri kecilmu? Lagi pula, kau sekarang hanya seorang pangeran, bahkan bukan pangeran mahkota. Kau, ikutlah denganku. Kakak, jika kau marah, marahilah aku saja. Tapi kaki pangeran ketiga berkaitan dengan nasib negara, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jika kau tetap tidak mau menolong, aku akan berlutut di sini selamanya. Kalau kau suka berlutut, pergilah berlutut di luar. Jangan kotori kediaman suciku. Jiang Huining, jangan kau lancang. Karena mencuri gelar suci Qian Yu. Kami tidak perlu menderita penghinaanmu di sini. Pangeran ketiga melanggar atasan, tampar. Pelayan jahat, berani-beraninya kau memukulku. Ucapan tidak pantas, tampar lagi. Acheng, Jiang Huining. Kau gila ya? Aneh sekali. Jiang Huining kok rasanya? Seperti orang yang berbeda, tidak sama dengan dirinya yang penakut dulu. Sama sekali berbeda. Aku adalah perawan suci yang ditakdirkan, mana boleh kalian menghina. Kedudukan perawan suci di atas menerima takdir, di bawah mendapat pengesahan kaisar. Apa yang kau katakan tadi, apakah meragukan takdir? Atau meragukan keputusan suci kaisar? Jiang Huining, tunggulah sampai aku naik tahta, pasti akan membuatmu menyesal. Bagaimana nanti belum tentu, lagi pula. Selama aku masih perawan suci dan kau masih pangeran, kau selamanya akan berada di bawahku. Pangeran kelima Shenzing, ibunya berstatus rendah. Selama ini tinggal di istana terpencil, di kehidupan sebelumnya sebenarnya ingin menunggu menyembuhkan Shen Cheng baru menolongnya. Tapi ternyata besoknya dia sudah meninggal.
Ini bukan penyakit, tapi racun. Raiken. Racun sudah menjalar ke jantungmu jika dibiarkan. Mungkin tidak akan bertahan sampai malam ini. Perawan suci, tidak bisakah kau menyelamatkanku? Kau ingin hidup? Kalau begitu, mulai sekarang kau harus menuruti perintahku. Apa yang kukatakan harus kau lakukan? Setuju? Ambillah kue-kue ini untuk dimakan. Mengapa kau menolongku? Sebagai perawan suci harus peduli pada dunia, baru bisa mendapat perlindungan langit. Perawan suci. Mulai sekarang aku akan sepenuhnya mengikuti perintahmu. Kalau begitu, lepaskan bajumu. Apa? Tahan dulu, darahku adalah darah yang sangat panas, meski sangat efektif. Tapi orang biasa yang menerimanya akan merasa sedikit terbakar. Bagaimana? Tiga hari lagi adalah upacara penobatan di kehidupan sebelumnya. Shen Cheng memanfaatkan kekuatanku untuk menyembuhkan penyakit kakinya. Ditambah lagi dengan saran Xie Sun untuk menanggulangi bencana, sehingga ia bisa menguasai Istana Timur. Ini adalah Jenderal Wen dan Nyonya Qin, serta Guru Cui. Mulai hari ini, mereka akan mengajarimu tentang tata krama, musik, memanah, mengendarai kereta, menulis, dan berhitung. Buka mulut. Kau benar-benar menelannya begitu saja? Tidak takut itu racun yang mematikan? Tidak takut? Meskipun itu racun, aku rela. Shen Cheng, kali ini posisi tertinggi itu. Akan kau nikmati dengan tenang, darah kerajaan bukan hanya milikmu seorang. Sialan, wanita itu benar-benar menghinaku. Tidak apa-apa, Yang Mulia, ini salahku. Yanyu tidak berguna. Seandainya posisi perawan suci itu milikku, Yang Mulia takkan perlu menderita penghinaan ini. Kau juga takkan perlu menanggung penghinaan seperti ini. Bukan salahmu, itu Jiang Huining. Yang merebut kesempatanmu lebih dulu, begitu arogan. Yang Mulia, hamba dan Perdana Menteri Xie, serta kakak perempuan tumbuh bersama, mungkin. Dia punya solusi. Jangan ditunda lagi. Cepat kirim orang untuk memanggil Perdana Menteri Xie. Kakak Sun, kakak datang. Yang Mulia tak perlu panik, hamba dengar perawan suci yang ditakdirkan ini memiliki kemampuan meramalkan bencana, tapi jika mengambil darah murninya, bisa mendapatkan kemampuan meramal seperti perawan suci. Benarkah? Yang Mulia, 3 hari lagi adalah upacara penobatan. Hamba punya rencana bisa membuat Yang Mulia mengubah keadaan. Saya kau, berani-beraninya masuk tanpa izin ke kediaman perawan suci. Biarkan aku masuk. Perawan suci, tolong selamatkan nyawa. Tuan Menteri tiba-tiba sakit parah. Muntah darah terus-menerus, hampir tidak bisa diselamatkan. Xie Sun, di kehidupan sebelumnya, penyakit mematikan ini menipuku untuk mengorbankan jantung dan mengambil darahku, semua hanya untuk mencuri keberuntunganku. Untuk memenuhi keinginan Jiang Qianyue. Di kehidupan ini, aku takkan memenuhi keinginan kalian. Aku bukan tabib. Tuan Menteri Xie, penyakitmu, sebaiknya cari tabib yang lebih ahli. Silakan pergi. Huining, kau dan Suner tumbuh bersama sejak kecil. Sekarang, nyawanya di ujung tanduk, kau tega tidak menolongnya? Kakak Ning, bagaimana perlakuan kakak selama ini padamu? Kau yang paling tahu, kumohon demi kenangan masa lalu. Tolong selamatkan nyawanya. Kurang ajar. Perawan suci sudah bilang tidak bisa mengobati. Kalian jangan mengganggu di sini. Dia bisa menyelamatkan anakku yang dibuang di istana terpencil, kenapa tidak bisa menyelamatkan anakku? Bukankah perawan suci peduli pada dunia? Jika hari ini dia tidak menolong, aku akan bunuh diri di tangga ini. Ibu, jangan. Baiklah, demi kenangan masa lalu. Aku akan ikut kalian pergi. Kakak Sun, kakak Ning sudah datang, kamu akan selamat. Ning Er,
Kamu datang. Shesun, kamu hanya mengandalkan penampilan setengah mati ini untuk menipu kepercayaanku. Sekarang terlihat penuh celah, dulu aku benar-benar buta. Apa kata tabib? Tabib bilang, Kakak Sun sudah sakit sampai ke sumsum tulang. Semua indera hilang, seluruh tubuh tidak merasakan apa-apa. Begitu ya. Sepertinya penyakit Kakak Sun tidak bisa ditunda lagi. Baishi, ambilkan jarum halusku. Sekecil ini? Kakak Sun, aku akan menggunakan jarum ini untuk menusuk titik saraf yang paling sakit. Kamu harus tahan ya. Ada rasa? Tidak ada. Sekarang ada rasa? Kenapa bisa begini? Kakak. Kakak Sun, kakak, bagaimana bisa kamu? Aku kenapa? Bukankah kalian yang minta aku menyelamatkannya? Kakak Sun, kamu baik-baik saja? Kakak kau. Sama sekali tidak merasakan apa-apa. Sepertinya Kakak Sun sudah sakit parah, tidak bisa diselamatkan lagi. Siapkan urusan pemakaman, ayo pergi. Reggie, kamu tidak boleh pergi. Asalkan kamu memberikan darah hatimu untuk diminumkan kepada Kakak Sun. Penyakit Kakak Sun pasti akan sembuh. Kurang ajar. Darah hatiku tidak hanya menjaga kesejahteraan rakyat, tapi juga terkait dengan nasib seluruh negara. Mana bisa kamu minta seenaknya? Aku? Ning Yuer tidak sengaja. Aku tahu dia tidak sengaja. Tapi Kakak Sun setia pada negara, belajar keras selama 13 tahun lebih. Baru bisa menjadi Perdana Menteri jika menggunakan darahku. Dan mempengaruhi nasib negara, bukankah itu akan membuat Kakak Sun menjadi tidak setia dan tidak adil? Kamu. Kakak Sun, jika aku menggunakan darah hatiku untuk menyelamatkanmu, hatimu juga tidak akan nyaman kan? Tapi tenang. Kita tumbuh besar bersama. Aku pasti akan pergi ke istana. Memohon kepada Kaisar untuk mengirimkan tabib terkenal untuk memeriksamu. Tidak boleh. Jika memanggil tabib, rencanaku pura-pura sakit akan. Kakak Sun, kamu. Tidak usah, kami akan melapor sendiri kepada Kaisar. Tidak perlu merepotkan kakak. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Aneh, biasanya saat tahu aku sakit atau terluka, Huining pasti akan sangat cemas. Tidak akan tenang seperti hari ini. Rencana penderitaan tidak berhasil, harus mencari cara lain. Aku punya ide lain. Kamu masih punya ide? Coba ceritakan. Saudari akan segera datang bulan, asalkan kita bisa mendapatkan kain bekas haidnya. Bukankah kita bisa mendapatkan darah sang perawan? Ide apa ini? Sang Gemenjejeken. Kamu ingin aku meminum miliknya? Ini terlalu menjijikkan. Wahai Kakak Sun, demi rencana besar kita, tahanlah sebentar. Ini satu-satunya cara sekarang. Sepertinya hanya ini caranya, tapi hal ini harus dirahasiakan. Aku memasakkanmu semangkuk bubur panas, cepat minum. Mengapa kamu memasakkan bubur untukku? Aku lihat wajahmu tidak baik, kupikir bubur panas mungkin bisa membantumu. Terima kasih. Sudah lebih baik? Yang mulia, kain haid baru sudah dikirim. Benda ini mengandung energi negatif, mudah dimanfaatkan untuk ilmu hitam seperti sebelumnya. Bakar di halaman, tidak boleh ada sisa sedikit pun. Mengerti? Ja, Pelayan tadi, matanya tidak biasa. Aku tahu, memaksakan energi kotor hanya akan berbalik memakan diri sendiri. Ikan ini sudah terpancing. Yang mulia, barangnya sudah sampai, bekas pakai sang perawan. Kamu yakin tidak salah? Kalau salah, aku bunuh kamu. Benar-benar asli, sang perawan sendiri yang memberikanku. Dia juga berpesan agar kubakar.
Aku mengambilnya dengan mempertaruhkan nyawa. Ambil, tutup mulutmu, pergi dari ibu kota selamanya, Nona Xie. Terima kasih Yang Mulia, hamba akan pergi sekarang. Kamu yakin ini bisa diminum? Tentu, Kakak Sun, kitab kuno mencatat. Darah sang perawan mengandung kekuatan murni, warisan takdir. Cepat, coba. Bagaimana? Kamu baik-baik saja, Kakak Sun? Tidak apa-apa. Aku melihatnya. Penobatan sang perawan adalah peristiwa penuh berkah. Katanya nanti sang perawan akan meneteskan darah di bunga peoni 3 warna. Bisa melihat Phoenix terbang. Katanya, siapa yang melihat Phoenix terbang akan mendapat berkah sang perawan. Aku sudah tidak sabar. Paduka, mari mulai. Hari ini adalah upacara penobatan sang perawan. Berdoa agar Phoenix terbang tinggi, melindungi Daking dengan cuaca yang baik dan panen melimpah. Phoenix akan muncul. Kemungkinan Phoenix, dodging diberkati, pemandangan langka seperti ini. Benar-benar lebih baik melihat sekali daripada mendengar 100 kali. Gagak, kenapa gagak? Gagak, ini pertanda sial. Besok di hadapan sidang istana, pastikan Jiang Huining menggunakan ini. Pisau darah gagak, ya? Darah perawan suci sangat sakral, menetes di atas peoni 3 warna. Seharusnya Phoenix yang muncul, kenapa malah gagak? Karena dia bukan perawan suci yang sebenarnya. Hamba Jiang Qianyue menghadap Yang Mulia. Baru kau bilang, dia bukan perawan suci yang sebenarnya. Yang Mulia, saat pemilihan perawan suci dulu. Batu suci hanya bereaksi terhadap darahku, batu suci tidak mungkin salah. Kakak, sampai kapan kau akan menipu Yang Mulia? Jika kau mengatakan kebenaran sekarang, Yang Mulia mungkin tidak akan menghukummu. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang Mulia, hamba tidak tahu apa yang dia bicarakan. Yang Mulia, Jiang Huining untuk mendapatkan posisi perawan suci. Menipu Yang Mulia, karena dia bukan perawan suci yang sebenarnya. Benarkah ini? Tentu benar. Dia berikat. Karena... Phoenix itu Phoenix. Akulah perawan suci yang sebenarnya. Peoni mekar, Phoenix muncul. Ini semua adalah simbol perawan suci. Tapi saat pemilihan dulu, aku jelas melihat. Ketika kau menyentuh batu perawan, ada cahaya emas yang muncul. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang Mulia, pasti kakakku menggunakan ilmu hitam. Mencuri nama perawan suci dan menipu batu suci, wanita jahat sial seperti ini. Kemunculan gagak adalah peringatan dari langit, jika tidak dihukum berat. Pasti akan mendapat kutukan langit, membawa bencana bagi Daking. Apa penjelasanmu? Yang Mulia, hamba adalah perawan suci, tidak perlu penjelasan. Ayah, pemilihan perawan suci Daking selama ribuan tahun. Tidak pernah terjadi keadaan seperti ini, gagak adalah pertanda sial. Identitas wanita ini tidak jelas, jika tetap di istana, bisa menimbulkan bencana besar. Mohon keputusan bijak ayah, Yang Mulia, Phoenix emas. Sudah membuktikan bahwa Nona Qianyu adalah perawan suci sejati. Sedangkan wanita jahat ini, mengacaukan istana, menghina dewa. Menurunkan hukuman langit dengan mengeluarkan gagak, hamba mohon Yang Mulia. Menghukum matinya di tempat, dengan hukuman linci, untuk meredakan amarah langit. Melindungi Daking, memperpanjang nasib negara, hamba setuju, pengawal. Tangkap Jiang Huining ini. Tunggu sebentar. Ini bukan pangeran kelima, kenapa dia datang? Katanya pangeran kelima ini tidak pernah disukai oleh kaisar. Tinggal di istana dingin, tubuhnya sangat lemah. Tapi dari penampilannya, tidak terlihat sakit. Kamu datang untuk apa? Ayah, tentang urusan perawan suci, anak ada yang ingin disampaikan. Adik kelima, kamu datang tanpa panggilan dari ayah, apa hukumannya? Cepat pergi. Penobatan perawan suci adalah acara besar Daking. Semua pejabat boleh hadir. Kenapa aku tidak boleh datang? Kamu. Bawa orang itu ke sini. Ayah, orang ini 3 hari lalu mencuri kain pembalut perawan suci. Dan berbisnis dengan Perdana Menteri Xie. Darah yang katanya bisa memanggil Phoenix emas, bukan miliknya. Itu palsu, dibuat dari pembalut perawan suci. Tidak sia-sia menyelamatkanmu. Katakan, jika ada satu kata bohong, aku akan membuatmu mati tanpa tubuh utuh. Paduka kasihani hamba. Ini semua Perdana Menteri Xie. Dia yang bilang mau beli pembalut perawan suci dengan harga mahal. Makanya hamba naked. Aku tidak. Paduka, kain pembalut ini adalah barang pribadi wanita, untuk apa hamba membutuhkannya? Hamba. Jefetna.
Benar ayah, perkataan budak licik ini tidak bisa dipercaya. Perdana Menteri Xie adalah pilar negara, mana mungkin melakukan hal seperti ini. Ini fitnah. Pangeran kelima, aku tahu kakak menyelamatkanmu, kamu bersyukur. Tapi kamu tidak boleh mengarang kebohongan seperti ini. Fitnah atau tidak, bisa dibuktikan. Mohon Paduka. Meminta perawan suci meneteskan darah lagi untuk membuktikan kebenarannya. Disetujui. Phoenix muncul lagi. Sekarang keduanya memiliki Hammerdangen Phoenix terbang. Jadi, siapa perawan suci yang sebenarnya? Tentu aku, Paduka. Perawan suci bisa merasakan bencana. Aku sudah meramalkan Daking akan mengalami kekeringan besar. Jika tidak bersiap, rakyat akan menderita. Jika benar seperti yang dia katakan, kekeringan datang. Akibatnya tidak terbayangkan. Benar, Paduka. Ayah, anak sudah menyiapkan strategi bantuan, begitu kekeringan datang. Pasti bisa menyelamatkan rakyat. Mohon ayah tenang. Zhang Huining, kekuatanmu sudah kuambil, tanda kekeringan ini sangat jelas. Kamu pasti terkejut dan putus asa. Waktumu sudah habis. Aku melihat tanah retak, tanaman layu. Sungai mengering. Ini kekeringan. Kekeringan besar yang jarang terjadi dalam 100 tahun. Beberapa hari lagi. Bagus. Dengan ramalan ini, pasti bisa menghancurkan nama Jiang Huining. Nona Qian Yu, di acara penobatan. Sekarang semuanya tergantung padamu. Zhang Huining, baik posisi suci maupun nyawamu, pasti akan kuambil. Benarkah? Tapi menurut yang ku ketahui, sebenarnya tidak akan ada kekeringan besar, sebaliknya. Pergolakan langit dan air yang bergolak, dalam beberapa hari ke depan akan turun hujan lebat. Tanpa henti, yang akan dihadapi Daking adalah bencana banjir yang jarang terjadi dalam 100 tahun. Yang mulia, hamba berpendapat yang mulia harus segera mengeluarkan dekret untuk memperkuat tanggul, mengevakuasi penduduk di dataran rendah, dan berusaha keras menanggulangi banjir. Banjir besar? Bukankah ini justru kebalikan dari kekeringan? Benar. Lalu siapa yang harus kita dengarkan? Ini konyol. Zhang Huining, kau menyebarkan kabar bohong harus ada batasnya. Daking selama ratusan tahun tidak pernah mengalami hujan lebat di musim ini, apalagi banjir. Ini jelas usahamu yang putus asa karena sudah kehabisan akal. Yang mulia, tadi malam hamba mengamati langit, meski ada awan berkumpul. Tapi tidak ada tanda-tanda hujan lebat atau banjir besar. Yang mulia, apa yang dikatakan gadis ini semuanya benar. Tanda-tanda kekeringan ini sangat jelas, posisi suci bisa saja tidak kuincar. Tapi mana mungkin aku berani mempermainkan nasib negara. Ayah, gadis suci ini baik hati dan sangat cerdas di kalangan rakyat. Bahkan dijuluki sebagai bodhisattva kecil. Mana mungkin dia dibilang penyihir? Semoga ayah bisa melihat kebenarannya. Lalu bagaimana dengan burung gagak itu? Sudah kukatakan, dia menggunakan sihir. Kalau mau menangkap ya tangkap dia. Adik kelima terus membela Jiang Huining. Jangan-jangan ada hubungan khusus dengannya? Kakak ketiga terus memuji-muji Jiang Qianyue. Apa maksudmu sebenarnya? Camel, cukup. Kemunculan burung gagak adalah pertanda sial besar. Lebih baik kita percaya daripada tidak, pengawal. Masukkan Jiang Huining ke penjara. Tunggu keputusan lebih lanjut. Benar-benar hujan. Luar biasa, gadis suci. Dialah gadis suci yang sebenarnya. Yang mulia, sekarang percaya apa yang kukatakan kan? Ini tidak mungkin. Yang kulihat jelas kekeringan. Bagaimana bisa? Bukankah kalian selalu menginginkan kemampuanku? Kalau begitu, akan kuberikan kalian kemampuan yang menarik. Aku sudah memberikan mantra rahasia dalam darah ini. Kau hanya akan melihat sesuatu yang sepenuhnya berlawanan dengan masa depan yang sebenarnya. Kabarnya gadis suci memiliki kemampuan meramalkan bencana. Kau memang orang yang terpilih. Yang mulia, hamba sudah menghitung beberapa daerah yang akan paling parah terkena bencana, yaitu Qingzhou, Yuzhou, dan Liangzhou. Sejak zaman dahulu, banjir menghancurkan tanaman dan rumah-rumah. Menyebabkan rakyat kehilangan tempat tinggal. Adakah para menteri memiliki solusi? Putraku, Apa pendapatmu? Banjir ini datang tiba-tiba. Anak belum memiliki solusi. Lagi pula, ayahanda tahu. Kaki anak cacat. Anak selalu merasa menyembuhkan kaki adalah prioritas. Sembuhkan kaki, sembuhkan kaki. Meski kau bukan tumor, apa gunanya kau bagi kaisar? Ayahanda, anak memiliki solusi. Adik kelima, ini urusan negara, jangan main-main di sini. Cepat pergi. Paduka, saat ini tidak ada menteri yang bisa memberikan solusi. Mendengar pendapat pangeran kelima, apa salahnya?
Lagi pula, hamba melihat dalam ramalan, seseorang yang memancarkan sinar emas. Sama seperti Paduka, adalah keberuntungan bagi Daking. Pasti bisa menyelesaikan banjir ini untuk Daking. Sinar emas? Apakah yang dilihat perawan suci adalah calon kaisar? Benarkah? Sangat benar. Keberuntungan apa? Ini omong kosong. Aku adalah perawan suci, yang kulihat dan kurasakan dituntun oleh langit. Berani kau melakukannya? Paduka, bantuan bencana adalah dasar rakyat. Tahun-tahun sebelumnya, biasanya ditangani pangeran ketiga. Menurut hamba tahun ini, sebaiknya tetap pangeran ketiga yang menanganinya. Hamba setuju. Sing Er, apa pendapatmu? Anak mengusulkan, Diao Zhou, Ying Zhou, dan Liang Zhou. Merekrut tenaga muda untuk memperkuat tanggul, sekaligus mengorganisir warga. Untuk pindah lebih dulu ke tempat yang lebih tinggi. Untuk persiapan logistik. Bisa menggunakan cadangan lumbung daerah, sekaligus mengajak pengusaha kaya. Untuk menyumbang makanan dan barang. Selain itu, bisa mengirim tabib. Untuk mencegah wabah pasca bencana. Kau tidak pernah sekolah, bagaimana bisa memiliki pandangan seperti ini? Ayahanda, sebagai pangeran, anak tidak ingin mempermalukan keluarga kerajaan. Jadi di waktu luang, anak membaca buku. Paduka, setelah pangeran kelima berbicara, hamba langsung merasakan kehangatan seperti matahari. Ini pasti tuntunan langit. Bagus sekali. Sing Er, urusan bantuan bencana. Sepenuhnya kau yang tangani. Pastikan kerugian de minimaliser. Baik, Ayahanda. Lalu bagaimana dengan yang mengaku perawan suci? Mengacaukan istana ini? Mengaku perawan suci, dosa tak terampuni. Tangkap dia. Bawa keluar dan penggal. Paduka, ampun. Hamba tidak menipu Paduka. Dalam mimpi ada yang bilang, hamba adalah perawan suci sejati. Karena itu hamba melakukan hal bodoh ini. Hamba pikir mimpi ini adalah wahyu. Mohon Paduka berbelas kasih. Ayahanda, melihat ketulusannya. Ampuni nayawannya. Mohon Paduka berbelas kasih. Ayahanda, hukum negara tegas. Jika tidak dihukum, bagaimana rakyat akan patuh? Bawa dia, eksekusi segera. Paduka, hamba memiliki medali pengampunan dari almarhum kaisar. Mohon Paduka. Demi almarhum kaisar, maafkan nyawanya. Tak kusangka Shiesun benar-benar bisa melakukan ini. Untuk Jiang Qianyue. Baiklah, lebih cepat menggunakan medali emas ini lebih baik. Agar aku tidak repot di kemudian hari. Demi almarhum kaisar, hukuman mati diampuni, tapi kejahatan menipu kaisar harus dihukum. Pengawal, tampar dia 20 kali. Siap. Ini baru beberapa tamparan saja. Jiang Qianyue, nikmatilah perlahan-lahan. Nona Jiang, mengapa tidak berterima kasih? Terima kasih Paduka. Hamba mohon diri. Tunggu. Sheng Nu, ada apa lagi? Paduka, adik tadi mengatakan ada yang bermimpi padanya. Mengatakan dia Sheng Nu menipunya. Hamba baru meramal. Dan menemukan dia dirasuki roh jahat. Sebagai Sheng Nu, hamba mohon Paduka menyiapkan 100 emas cair. Untuk mengusir setan darinya, agar energi jahat tidak mengacau istana dan membahayakan Paduka. Emas cair? Bukankah itu air kotor? 100 emas cair? Untuk mencegah energi jahat mengacau istana, disetujui. Adik, tahanlah sebentar. Kakak akan membantumu mengusir setan. Tidak, aku tidak mau minum ini. Adik, kakak membantumu. Jika roh jahat tidak diusir, kelak yang jadi korban adalah seluruh Daking. Minum. Baru segini sudah tidak kuat, Jiang Qianyue. Pembalasanku padamu baru saja dimulai. Pembersihan selesai, upacara penobatan dilanjutkan. Jiang Wining, mulai sekarang. Kaulah satu-satunya Sheng Nu Daking. Semoga Sheng Nu melindungi Daking, cuaca baik, negara aman. Semoga dinasti kita abadi selamanya. Sambut Sheng Nu. Tuhan memberkati Daking. Hidup Kaisar. Sheng Nu abadi. Sheng Nu, pangeran kelima berlutut di luar kamar. Ingin memohon hukuman pada Paduka. Mohon Sheng Nu menghukum hamba. Apa maksudmu ini? Hamba menemukan pelayan berbisik dengan Shiesun. Lalu menangkap mereka, menggagalkan rencana Sheng Nu. Hukumlah hamba. Kau melakukan ini untuk menyelamatkanku. Mana ada salahnya? Bangunlah. Paduka Sheng Nu, hamba bersumpah setia selamanya. Kau kenapa? Cepat, ikut aku masuk. Aneh, kondisi tubuhmu seharusnya sudah membaik, tapi perkembangannya lebih lambat dari perkiraan. Tidak masuk akal. Istirahatlah yang cukup beberapa hari ini, jangan terlalu lelah.
Ramalan ini sama persis dengan kehidupan sebelumnya. Jenderal dalam bahaya. Perbatasan pasti kalah. Di kehidupan sebelumnya, setelah mengetahui ramalan ini, aku membawa Shen Cheng ke perbatasan. Tidak hanya menyelamatkan Pei Yunqi yang terluka parah, tapi juga membuat Shen Cheng meraih jasa perang. Memperkuat posisinya sebagai putra mahkota. Kesempatan bagus seperti ini tidak boleh kulewatkan. Kamu istirahat lebih awal hari ini. Besok, kita akan berangkat ke perbatasan dengan alasan bantuan bencana. Berangkat ke perbatasan. Baik. Jika aku sembuh terlalu cepat, apakah kamu tidak akan peduli padaku seperti sekarang? Kakak Sun, bukankah kamu minum darah sang perawan? Punya kekuatan ramalan? Kok bisa salah? Apa kamu tidak merasakannya dengan sungguh-sungguh? Aku melihat sendiri tanah retak. Ini jelas pertanda kekeringan. Kok bisa hujan deras? Kita mungkin ditipu. Itu pasti bukan darah Jiang Huining. Bawa orang itu ke sini. Pasti ulah Shensing. Si imut itu. Berani mengacaukan rencanaku. Tapi beberapa hari ini, kita harus tenang dulu. Jangan sampai membuat ayah marah. Tapi utang ini akan kubalas suatu hari nanti. Yang mulia benar sekali. Malam sudah larut, hamba mohon diri. Yang mulia, malam ini, biarkan hamba menemani Anda. Malam ini aku lelah, ingin istirahat saja. Baik. Kakak Sun, malam ini aku ke tempatmu, ya? Malam ini, kamu pulang saja dulu. Kamu jujur padaku? Aku cicih kamu bau. Tidak, maksudku aku terlalu lelah. Mulutmu bau emas. Bau emas 100 orang. Rahasia lakukan. Sang perawan akan meninggalkan ibu kota besok pagi. Menuju perbatasan untuk menangani banjir. Jahat, ini semua salahmu. Jiang Huining paling bodoh, karena punya hati penyelamat. Selama dia meninggalkan ibu kota, aku punya kesempatan mengurangi keberuntungannya. Perbatasan. Sekarang siapa jenderal yang memimpin pasukan di perbatasan? Laporan pada Nona, Jenderal Pei. Kebetulan sekali. Segera siapkan kereta, malam ini juga berangkat ke perbatasan. Harus sampai sebelum Jiang Huining. Baik. Saat berusia 10 tahun, Jiang Huining tidak sengaja jatuh ke air. Diselamatkan oleh Jenderal Pei. Jiang Huining, aku ingin melihat. Jika seseorang yang pernah menyelamatkanmu jatuh di depanmu, apakah kamu akan tega tidak menolong? Ini Giok sang perawan. Aku akan mendahului Jiang Huining, menemukan Pei Yunqi lalu, menghilangkan kemampuannya dan melemparkan Giok di dekatnya. Dengan begitu, Jenderal Pei pasti akan mengira bahwa ini ulah Dewi Suci. Dengan begitu, tidak hanya bisa mengurangi keberuntungan Jiang Huining, tapi juga memecah belah hubungan Jenderal Pei dengan Dewi Suci. Jadi, meskipun Jiang Huining bisa menyelamatkannya, Jenderal Pei hanya akan merasa bahwa Jiang Huining sengaja mencelakakannya. Lalu, berikan kebaikan padanya. Nona memang sangat cerdik. Dewi Suci, ternyata seperti yang Anda duga. Jiang Qianyue diam-diam keluar kota, menuju ke perbatasan. Ternyata, di kehidupan sebelumnya, saat aku bertemu Pei Yunqi yang terluka parah di perbatasan bukanlah kebetulan. Jiang Qianyue pasti juga ada di perbatasan saat itu. Kali ini, aku tidak mau lagi menjadi kerang yang berebut. Aku ingin menjadi nelayan yang memanen. Tak disangka, begitu cepat menemukannya. Benar-benar tanpa usaha. Serang. Tenang, aku hanya akan menghilangkan kemampuanmu, tidak melukaimu. Siapa kamu? Kenapa kamu ingin mencelakaiku? Jenderal Pei, jangan salahkan aku, salahkan kakakmu saja. Jalan ini adalah satu-satunya jalan menuju perbatasan. Jiang Huining, nikmatilah. Hadiah besar yang kusiapkan untukmu ini. Tak heran di kehidupan sebelumnya, Pei Yunqi terus mengatakan bahwa aku yang mengatur semuanya. Bukan penyelamatnya, tapi musuhnya. Ternyata, semua ini ulah Jiang Qianyue. Dia sengaja memutus urat Pei Yunqi dan meninggalkan Giokku tujuannya.
agar Pei Yunqi membenci dan memusuhiku. Dengan begitu, aku tidak hanya kehilangan keberuntungan, tapi juga membuat Pei Yunqi membenciku. Benar-benar satu tembak dua sasaran. Jiang Qianyue, kali ini rasakan sendiri akibat perbuatanmu. Tanganmu kenapa terluka? Tidak apa-apa. Luka sedalam ini, bagaimana bisa tidak apa-apa? Kamu marah. Tidak berani. Jarang-jarang kamu menunjukkan sedikit emosi. Dewi Suci, lain kali jika ada keperluan, langsung perintahkan saja padaku. Bagaimana bisa menyakiti dirimu sendiri? Kamu tidak tahu betapa pentingnya kamu bagiku. Ini cuma sedikit darah, gak apa-apa. Aku bilang akan melindungimu, berarti gak boleh ada sehelai rambutmu yang hilang. Kedepannya, apapun yang terjadi, kamu gak boleh menyakiti dirimu sendiri. Kalau kamu gak setuju, aku akan. Baik, aku setuju. Lapar ya? Makan dulu. Ini kamu yang bikin? Rasanya lumayan enak. Gak nyangka kamu punya skill kayak gini. Sheng Nu, hari sudah mulai gelap, masih ada jarak ke perkemahan. Lebih aman lewat jalan besar, kalau lewat jalan kecil, takutnya ada binatang buas. Langsung lewat jalan kecil aja. Jiang Qianyue, kali ini, hadiah besar dari Jenderal Pei ini, aku serahkan padamu. Ngecang-ngecang waktunya, Jiang Huining seharusnya sudah menyelamatkan Pei Yunqi. Dan kembali ke perkemahan. Kok cuma kalian? Jenderal Pei mana? Maksudmu apa, adik? Jenderal apa? Di pertempuran Hangu Pas, Jenderal Pei berjuang mati-matian dan hilang tanpa jejak. Kakak di perjalanan ke sini, apa nggak nemu apa-apa? Nggak ada apa-apa. Ini nggak mungkin. Adik, maksudmu apa? Apa di perjalanan ke sini? Harus ada sesuatu? Nggak ada. Cuma tanya aja kok. Terus, adik, kenapa tiba-tiba datang ke perbatasan? Aku dengar perbatasan lagi genting, kurang tenaga logistik. Jadi pengen bantu aja. Aku capek, duluan istirahat ya. Apa katamu? Jiang Hui ini nggak lewat jalan besar. Pantasan dia nggak bawa Pei Yunqi pulang. Ternyata lewat jalan kecil. Nggak ada pilihan lagi. Harus bawa Pei Yunqi dulu, terus bawa ke tendanya. Aku nggak percaya dia nggak mau nolong. Ini pembunuh? Ayo, kita tangkap si pembunuh. Nona Jiang, orangnya sudah dibawa. Syukurlah, masih ada nafas. Hidup handphone sehat handphone. Cepat lari. Kalian ngapain sih? Barusan lihat bayangan hitam masuk ke tendamu, adik. Kayaknya ada pembunuh. Pembunuhnya di sana. Cepat tangkap. Kakak, jangan salah paham. Ini bukan pembunuh. Ini Jenderal Pei. Jenderal Pei, benar-benar Jenderal Pei. Kenapa Jenderal Pei ada di sini? Pasti adik yang menyelamatkan Jenderal Pei. Barusan kami lihat. Ada bayangan hitam masuk ke tenda, lalu ada darah di luar. Kami kira ada pembunuh, sekarang baru sadar. Ternyata aku. Salah paham. Kakak, kamu salah paham. Wah, adik, menyelamatkan Jenderal Pei itu hal baik. Adik tidak perlu sembunyi-sembunyi. Adik datang sendirian. Mencari Jenderal Pei, lalu merawatnya dengan hati-hati di kemah ini. Sepertinya, adik punya perasaan pada Jenderal Pei. Kalau tidak, kenapa harus datang dari jauh? Dan memohon aku untuk menyelamatkannya? Tidak, bukan begitu. Tak kusangka Nona Jan. Begitu mencintai Jenderal Pei. Nona Jan sangat perhatian. Saat Jenderal Pei sadar, dia pasti akan berterima kasih padamu. Bukan begitu, aku. Kalau begitu, Jenderal Pei ini. Ialah adik yang terus merawatnya. Kemampuan adik dalam pengobatan kurang, khawatir tidak bisa merawat Jenderal Pei dengan baik. Biarlah kakak yang melakukannya. Pangeran kelima, ada apa denganmu? Hatiku sangat sakit. Adik juga lihat, pangeran kelima kambuh penyakit lamanya. Aku masih ada pasien yang harus dirawat, adik. Jangan menolak, terus rawat Jenderal Pei saja. Jiang Huining, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Lepaskan aku, biarkan aku mati, Jenderal Pei. Jangan, lepaskan aku, jangan, kalian lepaskan aku. Biarkan aku mati, Jenderal Pei. Apa yang kamu lakukan? Nona Jiang, urat nadiku putus semua, aku sudah jadi orang cacat.
Lebih baik aku mati daripada hidup seperti ini. Nona Jiang, terima kasih atas pertolonganmu. Aku hanya bisa membalasnya di kehidupan berikutnya. Jangan, Jenderal Pei, aku tahu ada yang bisa menyelamatkanmu. Siapa? Musuh terus menyerang kota. Prajurit kita banyak yang terluka dan tewas. Yang lebih parah, mereka curang. Memotong pasokan makanan kita. Jika terus begini, kita akan kalah tanpa bertempur. Jangan khawatir, Pangeran Kelima sudah punya rencana. Pangeran Kelima, benarkah ini? Strategi Pangeran Kelima ada di Semuanya, Gunung Unta adalah tempat transportasi logistik mereka. Tempat yang harus dilewati. Tebing curam di sini, mudah dipertahankan dan sulit diserang. Kita bisa menyiapkan pasukan penyergap di sini, lalu mengepung dari belakang. Untuk memotong pasukan mereka. Jika persediaan makanan musuh terputus, pasti moral pasukan mereka akan kacau. Saat itulah, kita akan menyerang dengan seluruh kekuatan. Pasti bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Hebat. Aku sudah bertahun-tahun di militer, belum pernah melihat strategi sebrilian ini. Jika rencana ini berhasil, kita pasti akan menang di awal pertempuran. hanya dalam setengah bulan, dia sudah bisa merancang strategi seperti ini. Benar-benar berbakat luar biasa. Tapi, Jenderal PI meski sudah sadar, urat nadinya rusak, tidak bisa memegang pedang. Jika tidak ada panglima, Bagaimana caranya kita bertempur? Ini bukankah ada pangeran kelima? Handring Kalamas Detasnya Milia. Jika terjadi sesuatu, Untuk rakyat daging, aku bersedia bertempur. Pangeran kelima cerdas dan berani, bawahanku sangat mengagumi. Perawan suci, aku mohon selamatkan aku. Aku tidak ingin seumur hidup. menjadi orang cacat yang tidak berguna. Urat nadimu putus semua, dewa pun tidak bisa menyelamatkan. Perawan suci, aku sudah dengar, asalkan kau bersedia mengorbankan energimu, bisa membantuku memakai baju zirah lagi. Dengar dari siapa? Kakak, aku yang memberitahu Jenderal Pei. Aku lihat Jenderal Pei setiap hari murung. Tidak tega, akhirnya memberitahunya. Jika kakak marah, marahlah padaku saja. Perawan suci, aku mohon bantu aku. Asalkan kau mau menyelamatkanku, emas, perak, rumah besar. Apapun yang kumiliki, bisa kuberikan padamu. Atau, Apapun yang kau mau, aku akan lakukan. Di kehidupan sebelumnya, kau juga pernah bilang mau melakukan apapun untukku. Tapi pada akhirnya, yang kudapatkan adalah pengkhianatanmu. Energi perawan suci berkaitan dengan nasib negara. Jika aku menyelamatkanmu, berarti merusak nasib Daking. Nanti jika dunia kacau, sanggupkah kau menanggungnya? Jenderal Pei terluka demi Daking. Demi rakyat. Kau harus menyelamatkannya. Pertempuran dihangupas banyak korban. Prajurit yang pulang, siapa yang tidak berperang demi rakyat Daking? Banyak yang terluka, apa aku harus menyelamatkan semuanya? Apa aku harus mengabaikan nasib rakyat Daking? Hanya untuk menyelamatkan mereka? Kita masih ada urusan penting, kalian keluar dulu. Yang lain bisa kau tidak selamatkan. Tapi kau tidak boleh tidak menyelamatkan Jenderal Pei. Dulu kau hampir tenggelam di danau, hampir meninggal. Jenderal Pei yang menyelamatkanmu. Sekarang dia jadi orang cacat. Bagaimana kau bisa tega tidak menolong? Apa maksud tidak menolong? Dia baik-baik saja. Duduk di sini. Jenderal telah menghabiskan seluruh hidupnya di medan perang, kini berakhir seperti ini. Bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti ini? Apa bedanya dengan membunuhnya? lebih baik aku mati di medan perang, daripada hidup dalam penderitaan. Seandainya tahu akan seperti ini, lebih baik aku mati di medan perang dulu. Nyawamu adalah milikmu sendiri. Jika ingin mati, silakan. Aku, Jiang Huining, seumur hidupku. Paling tidak suka melihat pengecut sepertimu. Kamu berani menyebutku pengecut? Uratnya putus sedikit langsung ingin mati. Bukan pengecut apa? Kamu sama sekali tidak mengerti apa-apa. Jenderal PI terus-menerus bilang ingin membela negara. Tapi apa hanya dengan berperang? Tidak ada cara lain untuk membela negara? Logistik belakang. Penyusunan pasukan, mana yang tidak butuh strategi? Harga diri pria Daking tidak ditunjukkan dengan bunuh diri. Kamu, Apa yang dia katakan salah? Yunki, di kehidupan ini, jadilah orang cacat yang baik. Jenderal, apakah Anda sudah lebih baik? terima kasih atas perhatian Nona Jiang. Aku sudah jauh lebih baik. Jenderal, jangan terlalu sedih. Aku akan membantu membujuk kakak. Tidak perlu, dia benar. Nasib perawat suci berkaitan dengan dunia. Dia tidak punya alasan untuk mengorbankan rakyat demi diriku. Mungkin aku harus melakukan seperti yang dia katakan. Menyusun strategi untuk membela negara. Zhang Huining hanya mengucapkan beberapa kata, tapi membuat Pei Yunqi begitu mengingatnya. Apa ini? Saat itu aku terluka parah, dalam perjalanan kembali ke camp disergap. Giok ini sepertinya ditinggalkan musuh. Ini bukankah ini giok kakak? Apa katamu? Saat ulang tahun, ayah memberiku dan kakak 2 giok sebagai hadiah, inilah itu. Siapa kamu? Kenapa kamu ingin membunuhku? Dia yang menyuruh orang menyerangku. Dan sengaja memutus uratku. Aku mengerti, kakak sengaja menyakitimu, lalu memaksamu meminta pertolongan agar bisa berbuat baik padamu, untuk memanfaatkanmu. Sangguk Hijem. Sebagai perawat suci, bagaimana bisa dia begitu kejam? Aku akan membunuhnya.
Jenderal, bukankah aku sama sepertimu? Posisi perawat suci seharusnya milikku. Tapi kakak menggunakan sihir untuk merebutnya. Aku juga ingin membalas dendam. Setelah sembuh, aku akan membuatnya membayar. Jenderal, jangan khawatir. Setelah kembali ke ibu kota, aku akan memanggil tabib terbaik untuk mengobatimu. Nanti, kita akan balas dendam bersama. Jangan minum lagi, kamu sedang tidak enak hati. Tidak kok, aku sangat bahagia. Ini adalah hari paling bahagia selama bertahun-tahun ini. Aku akan buatkan kamu sup penghilang mabuk. Jangan pergi. Baik, aku tidak pergi. Hari ini, aku tidak menyelamatkan Peyunki. Apa kamu juga berpikir aku berhati ular dan kalajengking? Apa yang kamu lakukan pasti ada alasannya sendiri. Aku pernah bermimpi sangat panjang dalam mimpi itu. Aku masih menjadi Dewi Suci Daking, aku menjalankan tugas dengan setia dan peduli pada dunia. Aku memperlakukan setiap orang dengan tulus, tapi hasilnya yang kudapat malah pengkhianatan dan penyiksaan. Jadi, kali ini, aku akan membuat mereka yang menghinaku membayar mahal, tidak akan lagi menjadi bodhisattva kecil. Kalau begitu jadilah bodhisattva kecilku saja, ya? Aku, tadi malam, tidak mengatakan hal yang tidak pantas, kan? Kamu bilang. Apa aku mengatakan hal yang tidak pantas? Seandainya tidak minum alkohol. Dewi Suci bilang ingin melihatku pulang dengan kemenangan, juga bilang akan menungguku kembali. Di medan perang pedang dan panah tak mengenal ampun, hari ini aku akan kembali ke ibu kota. Di perbatasan, ingatlah untuk selalu berhati-hati. Baik, Dewi Suci, sebelum berangkat. Bisakah kamu memberiku sesuatu? Apa? Bisakah pinjam jade hairpin ini sebagai kenang-kenangan? Melihatnya seakan Dewi Suci hadir, pasti bisa menang. Kalau kamu mau, simpan saja. Setelah aku meraih jasa perang, punya kualifikasi untuk berdiri sejajar denganmu. Akan kujagamu dengan terang-terangan. Jiang Huining ini bahkan tidak mau menolong orang yang menyelamatkan nyawanya sendiri. Awalnya ingin memanfaatkan Jenderal Pei atas jasa menyelamatkan kakak untuk memaksa kakak mengorbankan nasibnya sendiri untuk menyelamatkan orang. Tapi siapa sangka, Jiang Huining ini sangat tega, tidak mau menolong. Untungnya aku saat menyergap di dekat Jenderal Pei, meninggalkan giok kakak. Sekarang, Jenderal Pei mengira kakak sengaja mencelakainya. Sekarang dia sangat membenci kakak. Setelah Jenderal Pei sembuh, kita bisa jadikan dia pion kita untuk menyingkirkan kakak. Ini harus menunggu sampai kapan? Lagi pula Jiang Huining masih berguna. Sementara tidak bisa disingkirkan, Yang Mulia Ketiga harap tenang. Aku dan gadis suci sudah kenal sejak kecil, bahkan ada perjanjian pernikahan. Asalkan membuatnya jatuh cinta padaku dan menjadi milikku, tentu dia akan membantu kita. Tidak bisa, kakak bahkan tidak mau menyelamatkan Jenderal Pei. Mungkin dia tidak mudah ditaklukkan. Aku khawatir trik ini tidak akan bekerja pada kakak. Aku justru merasa trik ini sangat bagus. Sekuat apapun dia, pada akhirnya juga seorang wanita. Baik, lakukan seperti yang kamu katakan. Baik. Gadis Suci, Ada apa sampai begitu ramai? ini dari Perdana Menteri. Dia mengirim banyak barang. Perhiasan, aksesoris, lukisan berharga, memenuhi seluruh ruangan. Shiesun, oh Shiesun. Karena tidak bisa mengalahkanku, sekarang berusaha membuatku menjadi milikmu. Oja, ini surat dari Perdana Menteri untukmu. Ning apa kabar belakangan ini? Belakangan ini, aku sering memikirkan masa kecil kita. Waktu itu bebas dari kekhawatiran, betapa bahagianya. Kamu masih ingat tidak, waktu kecil kamu pernah bilang, setelah besar nanti, kamu akan menikah denganku? Aku sudah lama lupa hal-hal masa kecil. Perdana Menteri datang hari ini, ada keperluan apa? Sebenarnya tidak ada hal penting, hanya saja. Aku ingat waktu kecil kamu paling suka makan kue bunga persik ini. Ini, lihat, aku yang buat sendiri, coba cicipi. Perdana Menteri mungkin salah ingat, aku tidak pernah suka makanan manis. Kue bunga persik ini adikku yang suka.
Lebih baik Perdana Menteri berikan kue ini kepada adikku. Burung guan-guan, di tepi sungai, gadis cantik, pria baik. Ini air cuci kaki gadis suci. Perdana Menteri sudah minum air cuci kaki gadis suci. Lebih baik pulang dan istirahat. Gadis suci tidak akan menemuimu. Jiang Huining, kamu tunggu saja. Kakak Sun, belakangan ini kamu setiap hari pergi ke tempatnya. Jangan-jangan sudah jatuh cinta pada Jiang Huining? Lalu aku ini apa? Kamu tentu saja buah hatiku yang manis. Jiang Huining ini. Mari kembalikan dengan kudamu. Tenang saja, setelah perang ketiga. Naik tahta, kita akan menjalankan rencana besar kita. Nanti, Apa sih kata Jiang Huining? dan mengangkatmu sebagai permaisuri. Benarkah? Tentu. Siasan. Kamu bisa saja merasa Jiang Huining. Jika kamu tahu wajah aslinya yang sebenarnya, pasti akan sangat terkejut. Apakah kamu masih menyukainya, Bais Hi? Apa perintah Dewi Suci? 3 hari lagi adalah pesta musim semi Ibu Suri. Pergilah ke istana. Lalu, Itu kan Dewi Suci? Kabarnya, Dewi Suci ini bisa memprediksi bencana. Sangat hebat. Sudah lama mendengar Dewi Suci memiliki kemampuan luar biasa. Kemakmuran daging saat ini, semua berkat perlindungan Dewi Suci. Ibu Suri terlalu berlebihan. Melindungi daging adalah tanggung jawab Dewi Suci. Hamba hanya melakukan apa yang seharusnya. Ibu Suri, hamba dengar Dewi Suci sangat peduli pada dunia. Ilmu pengobatannya juga sangat luar biasa. Kebetulan hari ini ada beberapa tabib hebat di sini. Apakah Dewi Suci bersedia bertanding dengan mereka? Agar hamba dan semua orang bisa melihat kehebatanmu. Luar biasa apa? Itu hanya mencuri. Resep obat wabah Qian Yu. Kalau tidak, bagaimana bisa dapat reputasi sehebat itu? Biarkan dia dipermalukan juga. Sekalian mengurangi kesombongannya. Kalau bicara soal pengobatan, adikku Qian Yu lebih hebat. Bagaimana kalau adik juga ikut bertanding? Tidak usah, mana mungkin aku bisa menandingi kakak. Hamba justru merasa ini sangat baik. Sekalian kesempatan untuk Qian Yu. Mengurangi keangkuhan Jiang Huining. Agar dia tidak terus berpikir dirinya sangat hebat. Berani menolak Perdana Menteri. Xie Sun ini ngapain bertindak sendiri? Jangan takut, lawan saja dia. Baik. Kalau begitu, mari bersama. Resep-resep sebelumnya, semua ditulis oleh Jiang Huining. Aku sengaja menipu mereka, agar hubungan mereka dengan Jiang Huining retak. Dengan mengatakan bahwa Jiang Huining mencuri resepku. Aku mana bisa ilmu pengobatan. Nona Jiang, mohon bimbingan Dewi Suci. Ramuan di sini dibuat dari berbagai herbal berbeda. Silakan sebutkan nama herbal yang terkandung di dalamnya. Kapur barus, kulit peoni, dan Ada daun putri malu, Atractylodes, Cantharides, daun isatis. yang terakhir, Luar biasa, keluarga tabib kuno. Tebakanmu benar 4. Adik, sekarang giliranmu. Jujur saja, Ibu Suri, hamba sedang flu beberapa hari ini. Tidak bisa mencium atau merasakan rasa. Obat ini, hamba tidak bisa mengenalinya. Kalau begitu, mundur saja. Baik. Tidak bisa jawab? Cepat pergi, jangan memalukan di sini. Ning jangan terus memaksakan diri. Kalau tidak bisa menjawab, mengaku kalah saja, Yang Mulia Ibu Suri. tidak akan menyalahkanmu. Benar, kakak, bahkan Taber berpengalaman sekalipun. Tidak bisa menjawab, bagaimana mungkin kamu tahu? Chang Huining, sehebat apapun keahlianmu dalam pengobatan, bagaimana bisa menandingi? Taber yang diundang oleh Yang Mulia Ibu Suri? Kalau tidak bisa menjawab, lebih baik mundur. Ramuan ini menggunakan Andrika sinensis, astragalus, dan kodonoxis sebagai bahan utama.
Direbus perlahan dengan goji berry selama 2 jam, krim susu untuk menghilangkan aroma. Lalu diekstrak. Hanya saja, astragalus di sini sedikit berlebihan jika sering digunakan. Bisa menyebabkan panas dalam, sebaiknya dikurangi. Bahkan prosesnya juga dijelaskan, pantas disebut sebagai perempuan suci. Sungguh luar biasa. Oja, keahlian Jiang Huining dalam pengobatan sudah mencapai level seperti ini, memang sesuai dengan reputasinya. Perempuan suci tidak hanya bisa mengidentifikasi ramuan, menjelaskan proses pembuatan, tapi juga bisa menunjukkan kekurangan ramuan ini. Sungguh luar biasa. Yang Mulia Ibu Suri terlalu memuji. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa menjawab? Bukankah dia tidak mengerti ilmu pengobatan? Aku belakangan sering sakit kepala, lemas, dan sulit tidur. Bisakah perempuan suci memeriksaku? Yang Mulia Ibu Suri, Qian Yu pernah menangani penyakit serupa dengan hasil yang sangat baik, lebih baik. Nona Qian Yu yang memberikan resepnya. Untuk membantu Yang Mulia Ibu Suri. Aku mana bisa mengobati? Xia Sun, kau ingin membunuhku? Nona Jiang, coba jelaskan, ini. Aku ingat menggunakan. Ibu, sudah terlalu lama, aku lupa. Itu wajar. Yang Mulia Ibu Suri mengalami ini karena terlalu banyak berpikir, liver yang naik. Perlu diatasi dengan menenangkan liver dan menenangkan pikiran. Bisa menggunakan ramuan Tian Maguteng dengan modifikasi. Setiap malam sebelum tidur rendam kaki dengan air hangat dalam 2 minggu. Gejala ini akan mereda. Baik, jika efektif, aku pasti akan berterima kasih padamu. Resep yang ditulis sendiri oleh Jiang Qianyue. Bagaimana bisa lupa? Apakah selama ini dia membohongiku? Kakak Sun, minum teh. Ingat tidak, 5 tahun lalu. Wabah di Qingzhou, Kaisar meminta obat, kamu yang menulis resepnya. Dan menyelamatkan rakyat Qingzhou. Tentu ingat, waktu itu, kakak bilang resep itu miliknya. Karena itu, dia membuat keributan besar. Apakah kamu masih ingat berapa banyak tulang naga dalam resep ini? Berapa tahil? Sepertinya 2 tahil. Sudah terlalu lama. Agak lupa. Apakah kamu lupa, atau resep ini sama sekali bukan kamu yang menulisnya? Kakak Sun, apakah kakak perempuan mengatakan sesuatu padamu? Kamu tahu, dia suka mencuri barang-barangku setiap hari. Di pesta hari ini, kamu bahkan tidak bisa membedakan ramuan obat paling dasar, bagaimana bisa menyembuhkan penyakit berat seperti wabah? Resep ini jelas ditulis oleh Jiang Huining. Benar atau tidak? Ternyata, selama ini aku benar-benar buta. Aku terus dibodohi olehmu. Kakak Sun, aku hanya terlalu mencintaimu. Kakak Sun, aku hanya ingin kamu melihatku. Jijik, kamu benar-benar membuatku jijik. Kakak Sun. Jiang Huining, aku akan membuatmu hidup lebih buruk dari mati. Ning Er, lihat, ini adalah lukisan yang kubuat untukmu. Lihat, suka tidak? Ini. Perdana Menteri, berikan saja pada adik perempuan. Bukankah kamu sangat menyukainya? Ning Er Kanta, wanita itu mencuri jasamu. Menipuku selama puluhan tahun. Aku benci dia. Bagaimana mungkin menyukainya? Ya, sebelumnya aku bodoh. Aku salah mempercayainya. Hari ini, aku datang untuk meminta maaf padamu. Jika kamu mau, aku akan menjemputmu dengan tandu besar untuk menikahimu. Tapi aku tidak mau. Mi, mengapa? Beberapa hari ini, aku sudah merendahkan diriku untuk menyenangkanmu. Apakah itu tidak cukup untuk membuktikan ketulusanku? Dulu, ketika Kaisar meminta obat, aku menulis resepnya. Kamu bilang aku tidak jujur. Aku berlutut di depan pintu memintamu mendengarkan penjelasanku, tapi malah menyuruh orang memukuliku keluar. Sekarang kamu hanya bilang ini kesalahan dan ingin menghapus semuanya. Aku ditipu oleh wanita itu. Jangan dipikirkan lagi. Pada dasarnya, kamu tidak pernah percaya padaku. Shisun, aku tidak akan menikahimu. Ning Er, seberapapun kamu berbuat atau berulah, harus ada batasnya. Aku sudah seperti ini. Apa lagi yang kamu mau? Kalau begitu, tolong Perdana Menteri jangan menggangguku lagi. Kamu. Aku sudah merendahkan diriku untuk meminangmu, memberimu muka. Apa lagi yang kamu mau? Pada dasarnya, ini hanya kesalahan. Apa kau akan membenciku seumur hidup? Atau mungkin, kau sengaja bermain sulit untuk menarik perhatianku?
Bermain sulit? Meski semua pria di Daking mati. Jiang Huining, jangan kau tak tahu diri. Aku yang merendahkan diri meminangmu, kau malah bersikap seperti ini? Cuma seorang wanita, apa kau pikir bisa mengacaukan segalanya? Shizun, ku dengar baik-baik, aku bukan lagi orang yang bisa kau perlakukan semaumu. Keluar. Pergi. Kau. Pergi. Baik. Teh sudah datang. Pergi. Semuanya pergi. Jiang Huining. Apa istimewanya dirimu? Perdana Menteri seperti aku sudi meminangmu. Itu sudah untung besar bagimu. Kalau kau tak mau menyerah dengan baik, jangan salahkan aku. Begitu nasi menjadi bubur, mau tak mau kau harus menikahiku. Ning Er, malam ini, kau akan menjadi milikku sendiri. Ning ya, kau akhirnya milikku. Kok malah kau yang datang? Kalau bukan aku, siapa lagi yang kau harapkan? Berani-beraninya kau menyentuhnya. Cari mati. Sheng Nu, musuh sudah mundur, perbatasan aman. Aku berhasil. Pemandian Sheng Nu sudah disiapkan. Orang itu juga sudah datang. Sudah datang. Kalau begitu, kebetulan kau datang. Tolong gantikan aku pergi ke sana. Perdana Menteri Xie, enak tidak air cucian kaki ini? Jiang Huining, kau sudah tahu aku akan datang kan? Kenapa kau menyuruh orang mempermalukanku seperti ini? Kita tumbuh besar bersama. Sedikit pun kau tak ingat pertemanan kita? Pertemanan? Kau menipuku untuk mengambil darah hatiku. Membantu Jiang Qianyue. Untuk lawanmu? Di mana pertemananmu saat itu? Apa yang kau bicarakan? Aku tak mengerti. Kalau Perdana Menteri sangat suka cara-cara licik, maka silakan nikmati buah dosa-dosamu sendiri. Masuk. Apa maksudmu? Kau mau apa? Kau mau ngapain? Kalau bukan karena Nona Qianyu yang bijaksana Dan merawat kami dengan baik, kami sudah mati. Rasanya dipermalukan, ingin hidup tak bisa. Ingin mati pun tak boleh. Saat kau menghinaku dulu, rasaku 10 kali lebih menyakitkan. Shizun, ini semua hutangmu padaku. Bagaimana bisa begini? Rupanya kau sudah mengalami semua ini. Di kehidupan ini, kamu kembali untuk membalas dendam. Karena kamu sudah melihat semuanya, maka ini semua adalah akibat perbuatanmu sendiri. Jangan, Ning Er. Ini semua karena Jiang Qianwei. Karena Jia menipuku. Aku salah, aku benar-benar tahu salahku. Jangan bunuh aku. Sekarang baru tahu salah? Sudah terlambat. Ingatkah? Di kehidupan sebelumnya, kalian juga memperlakukanku seperti ini. Kamu kenapa? Kamu terkena obat birahi. Shizun bahkan sengaja menyalakan dupa penggoda. Maaf, Dewi. Aku tidak seharusnya melanggar. Aku tidak apa-apa. Pergi, cepat pergi. Ternyata racun pembakar hati. Obat ini sangat kuat, jika tidak segera dinetralkan akan meledak dan mati. Dia seperti ini karena aku. Aku tidak bisa membiarkannya. Aku tidak akan pergi. Karena kecerobohanku, kamu jadi terkena obat ini. Aku akan bertanggung jawab padamu. Apa yang kamu lakukan? Jika tidak segera dinetralkan, kamu akan mati. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Aku ingin kamu melakukannya dengan sukarela. Jiang Huining, aku mencintaimu. Sejak lama sekali, hatiku sudah tertarik padamu. Aku ingin bertanya, apakah kamu pernah merasakan sedikit perasaan padaku? Aku Ternyata hanya perasaanku sendiri.
Anggap saja kamu tidak mendengar apapun. Pergilah. Aku bisa sendiri. Kamu sudah sadar? Aku akan bertanggung jawab padamu. Aku tidak butuh. Kamu adalah orangku, aku tidak bisa membiarkanmu dalam masalah. Kamu juga seorang pangeran, bahkan mungkin calon kaisar. Menyelamatkanmu adalah tugasku. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Aku mengerti. Semua yang terjadi kemarin hanyalah untuk menyelamatkanku. Tapi perasaanku padamu tidak akan berubah seumur hidup. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Aku ingin kamu melakukannya dengan sukarela. Jiang Huining, aku mencintaimu. Sejak lama sekali. Hatiku sudah tertarik padamu. Di hidup ini, aku tidak akan pernah percaya lagi pada pria manapun. Yang Mulia Dewi, Kaisar memanggilmu dan Pangeran kelima untuk segera menghadap. Masalah banjir ini teratasi, pengungsi berkurang drastis. Semua berkat kalian berdua. Sing Er bahkan berhasil menstabilkan perbatasan, prestasi perangnya gemilang. Kali ini aku akan memberimu hadiah. Dengarkan titahku, mulai hari ini. Shen Xing ditetapkan sebagai putra mahkota. Yang Mulia, meskipun Pangeran kelima berprestasi perang, tetapi putra mahkota adalah pondasi negara. Penetapan yang terburu-buru seperti ini, apakah terlalu gegabah, Yang Mulia? Posisi putra mahkota menyangkut negara, harap Yang Mulia pertimbangkan matang-matang. Pangeran kelima menumpas pemberontakan dan menenangkan negara, juga membantu Dewi mengatasi banjir. Menyelamatkan rakyat dari penderitaan, prestasi seperti ini. Mana mungkin tidak pantas menjadi putra mahkota? Hal ini tidak perlu dibahas lagi. Dewi memprediksi bencana, membantu rakyat Daking selamat tanpa cedera. Hadiahkan emas 10.000 tael, lahan subur 1.000 hektar. Terima kasih atas kemurahan hati Yang Mulia. Shen Xing, pria yang menggemaskan itu. Mengapa dia yang menjadi putra mahkota? Ibuku adalah permaisuri. Ibunya hanya seorang pelayan rendahan. Aku mana ada yang tidak lebih baik darinya? Yang Mulia, tenangkan diri. Bagaimana aku bisa tenang? Xie Sun mana? Bukankah dia bersumpah padaku? Bisa menaklukkan Jiang Huining? Dia mana? Yang Mulia, hamba juga tidak menyangka. Jiang Huining ini terlalu pandai memikat hati. Xie Sun tidak hanya gagal, malah terbuai oleh Jiang Huining. Sampai tidak waras. Hamba menasihatinya, dia malah menghina hamba. Sama sekali tidak menghargai hamba. Tidak masuk akal. Hengel Xie Sun, Yang Mulia ketiga. Bawa Xie Sun ke sini. Yang Mulia ketiga. Yang Mulia tidak tahu, Perdana Menteri Xie sudah gila. Apa katamu? Dia gila? Ya, katanya Perdana Menteri Xie bertingkah aneh. Sepanjang hari mengurung diri di kamar, mengigau. Tidak hanya bersujud pada gambar Dewi. Dia juga terus bergumam tentang kesalahannya. Bagaimana bisa begini? Pasti Jiang Huining. Pasti dia yang melakukan sesuatu. Aku ingin memanfaatkannya. Tak disangka wanita ini begitu cerdik. Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Tapi kediaman Dewi dijaga ketat. Ada pengawal gelap putra mahkota yang berpatroli siang malam. Hamba punya seseorang yang bisa membantu Yang Mulia. Yang Mulia, Jenderal PI meminta audiensi. Akhirnya dia datang. Persilakan masuk. Hormat Yang Mulia ketiga. Jenderal Pei, kondisimu sudah membaik? Terima kasih atas perhatian Nona Qianyu. Lukaku sebagian besar sudah sembuh. Hanya saja, tanganku tidak bisa memegang pedang lagi. Jika tidak begitu, aku sudah menyerbu kediaman Dewi untuk membalas dendam. Kekuatan fisik tidak berguna, gunakan kecerdikan. Tony ke Santat. Sekarang Dewi curiga padaku. Dan Qianyu. Hanya kamu yang punya harapan mendekatinya. Asalkan benda ini bisa ditaruh di kamarnya. Bisa membunuh Jiang Huining. Menggunakan cara kotor seperti ini, kemenangan tidak terhormat. Lebih baik laporkan pada Kaisar bahwa dia memutus urat nadiku. Biar Kaisar menghukumnya, status perawan suci sangat mulia. Bahkan Kaisar pun tidak berani sembarangan menyentuhnya. Apalagi kamu hanya dengan sepotong giok, tidak bisa membuktikan apa-apa. Dulu kamu pemberani dan tak terkalahkan, tapi sekarang, karena dia, kamu jatuh sampai seperti ini. Apa kamu tidak ingin balas dendam? Jenderal tidak tahu, kakak tidak hanya memengaruhi hati Kaisar. Diam-diam juga menguji obat pada anak-anak, sudah membunuh banyak orang. Kalau Jenderal bisa segera menyingkirkan kakak, itu juga untuk kebaikan rakyat. Menguji obat pada anak-anak, dia benar-benar gila? 100% benar. Baik, aku mengerti. Perawan suci, Jenderal Pei pagi-pagi. Sudah berlutut di depan pintu kediamanmu, cepat lihat. Pei Yunqi akhirnya datang, aku sudah menunggumu.
Lama sekali. Jenderal Pei, kenapa di siang bolong? Berlutut di depan kediamanku, bikin orang-orang bergosip. Sejak aku jadi orang cacat, setiap hari murung. Waktu di tenda, berkat bimbingan perawan suci. Aku baru semangat hidup lagi, sekarang tubuhku sudah membaik. Aku ingin melayani perawan suci, jadi budakmu untuk membalas budi. Banyak cara membalas budi, tidak harus selalu di samping perawan suci. Jenderal PI, cepatlah bangun. Kalau sampai sakit, nanti orang bilang perawan suci kejam pada pejabat. Budi kecil dibalas sebesar-besarnya, apalagi budi perawan suci yang menyelamatkanku, hanya dengan tinggal di sampingmu. Aku bisa menunjukkan ketulusanku, lagi pula pangeran mahkota boleh tinggal. Kenapa aku tidak boleh? Aku tentu berbeda denganmu. Apa bedanya? Tolong pangeran mahkota beri penjelasan. Jenderal PI, jangan-jangan salah. Yang menyelamatkanmu adalah Jiang Qianwei. Budi menyelamatkan nyawa lebih besar dari langit, kalau mau balas budi. Seharusnya cari dia. Nona Qianyu memang menyelamatkanku. Tapi tanpa perawan suci, aku mungkin sudah mati. Ini urusanku dengan perawan suci. Tolong pangeran mahkota jangan ikut campur. Kalau aku bilang tidak, Sudah, Jenderal Pei, kediamanku tidak butuh budak. Pergilah. Kalau perawan suci tidak setuju, aku akan terus berlutut. Kamu mengancamku? Wajahmu memang cukup tampan. Benar-benar bersedia tinggal. Seorang pria sejati tidak akan menarik kembali ucapannya. Jika aku bilang Jenderal Pei tinggal, hanya untuk membantuku mencuci kaki, apakah kau bersedia? Siap mendengar perintah Dewi. Karena Jenderal Pei punya niat baik seperti ini. Aku juga tidak enak menolak niat Jenderal Pei, kau ingin tinggal. Kalau begitu tinggallah. Terima kasih atas kebaikan Dewi. Datangnya cukup cepat. Kenapa kau? Pei Yunqi, kau bahkan tidak layak menyentuh ujung jarinya. Tidak pantas disentuh. Kenapa tidak boleh aku? Aku lebih tampan darinya. Mencuci kaki juga lebih baik darinya, si kasar itu tangannya kikuk. Bahkan memuji suhu air saja tidak bisa, bagaimana bisa melakukan pekerjaan halus seperti ini? Aku tidak tahu harus bilang apa tentangmu. Kau tidak percaya padaku. Aku pernah membaca buku medis, belajar beberapa teknik pijat. Pasti akan membuatmu puas. Suhu air ini sudah pas? Aku sendiri yang akan melakukannya, kau pergi saja. Aku sudah bilang, asalkan kau mau. Aku bersedia melakukan apapun untukmu. Dewi apa? Menurutku ini perempuan iblis. Bahkan berani menghina pangeran. Bagaimana kondisi putriku? Kenapa sudah lama sekali? Tidak ada kabar. Ayah, Paisa Ketayapari, beritahu kami dong. Mengobati penyakit bukan pekerjaan sehari, pulanglah dulu dan tunggu. Begitu ada kabar, aku akan segera memberitahu kalian. Kalian siapa? Apa yang kalian bicarakan tadi? Anak? Anak apa? Kami adalah warga sekitar sini. Anak-anak kami sakit dan dibawa ke kediaman Dewi untuk diobati. Tapi sudah lama sekali, tidak ada kabar sama sekali. Meskipun Dewi ahli dalam pengobatan, tapi sudah lama sekali. Bahkan satu pun tidak terlihat, kami sangat khawatir. Ayah. Jenderal tidak tahu, kakak tidak hanya memengaruhi hati raja. Diam-diam juga menggunakan anak-anak untuk uji obat, membunuh banyak orang. Ternyata apa yang dikatakan Nona Qianyu benar. Jiang Huining, kau benar-benar berhati ular. Dewi, silakan minum teh. Terlalu dingin. Daisy, ambilkan teh panas. Teh untuk Dewi. Jika bukan karena kau merebut posisi Dewi dengan sihir iblis. Seharusnya milik Qianyu. Suhu, silakan minum teh. Tadi tangan tergelincir, tidak bisa menahan cangkir teh. Tidak sengaja melukai jenderal, maafkan saya, jenderal. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Su tidak perlu khawatir. Lihat, lehermu sudah memerah, ambil sedikit uang. Pergi periksa ke dokter. Suhu.
Apakah tadi kamu tidak terluka? Ini teh baru yang aku buat dari embun yang kukumpulkan pagi tadi di kolam teratai. Cobalah. Sangat enak. Katanya mau melayani suhu, kaki tidak bisa dicuci, teh tidak bisa diseduh. Untuk apa kamu? Awalnya ingin mengamati lagi kepribadian Suhu. Sekarang tidak perlu menunggu lagi, aku harus mencari kesempatan. Meletakkan barang di kamar Suhu. Semoga Tuhan melindungi. Kakak, apakah anak di dalam ini milikmu? Ya, di dalam adalah putriku. Dia demam tinggi terus-menerus. Aku sudah bertanya ke beberapa dokter, semuanya tidak tahu penyebabnya. Aku sudah tidak punya cara lagi, datang meminta bantuan Suhu, tapi dengar dia menangis begitu keras, apakah akan terjadi sesuatu? Meskipun Suhu ahli pengobatan, tapi sudah lama sekali. Bahkan satu orang pun tidak terlihat, kami benar-benar khawatir. Jangan-jangan dia menggunakan anak untuk mencoba obat. Tidak bernapas lagi. Ini tidak mungkin, Wan-Wan. Wan-Wan, peganlah. Suhu sedang mengobati, kalian tidak boleh masuk tanpa izin Suhu. Berani masuk sembarangan? Jika kami tidak masuk, apakah harus diam saja? Melihat dia menyiksa anak kecil? Jiang Huining, sebagai Suhu, seharusnya melindungi Daking, malah menyerang anak kecil. Kamu benar-benar gila. Dia tidak mati. Apa katamu Suhu? Putriku masih bisa diselamatkan. Tentu bisa, jika tadi kalian tidak tiba-tiba masuk. Dia mungkin sudah bangun. Sekarang mayat sudah terbaring di sini, masih mau berbohong? Aku sudah mengobati banyak orang, aku yakin. Mengapa Jenderal Pei tidak percaya padaku? Percaya? Bagaimana aku bisa percaya padamu? You Ratneti Kukiris. Kehilangan semua ilmu bela diri, sekarang menjadi seperti ini. Tidak manusia tidak hantu, bukankah ini karena kamu? Kamu menyakitiku dan menghinaku, aku bisa menahan, tapi mengapa kamu harus menyakiti rakyat yang tidak bersalah? Ibu. Wan-Wan, kamu sudah bangun, syukurlah. Ini tidak mungkin. Atas kebaikanmu menyelamatkan nyawa, hamba tidak bisa membalas. Jepit rambut ini adalah warisan keluarga, mohon diterima oleh Dewi. Menyelamatkan nyawa dan membantu yang sakit adalah tugasku. Yang penting anak ini selamat, jepit rambut ini, karena adalah warisan keluarga. Simpanlah dengan baik. Tidak, anak ini bukannya kamu rebut. Lalu dibunuh untuk uji coba obat? Uji coba obat apa? Jenderal Pei, jangan-jangan. Kamu sudah gila? Dewi ini baik hati, setiap hari memberikan pengobatan gratis, 2 minggu lalu. Bahkan membuka dapur umum di kota untuk membantu rakyat. Jika dikatakan Dewi ini membahayakan orang, Jenderal, pasti ada kesalahan. Tapi tadi jelas-jelas. Tadi jelas-jelas kamu yang tiba-tiba masuk, mengganggu Dewi menyelamatkan orang. Mungkinkah aku salah menuduhnya? Tidak, ini tidak mungkin. Terima kasih Dewi, ayo kita pulang. Jenderal Pei bilang, keadaanmu sekarang adalah karena ulahku, tapi luka-luka Jenderal Pei ini jelas-jelas disebabkan musuh di medan perang. Apa hubungannya denganku? Jangan berpura-pura lagi, saat itu aku terluka parah, nyaris lolos. Tapi di tengah perjalanan pulang, aku diserang diam-diam, meski mataku terkena bubuk obat. Tapi masih bisa melihat samar-samar seorang wanita yang memotong urat nadiku. Berani kamu bilang, itu bukan ulahmu? Aku dan Jenderal Pei tidak ada permusuhan. Tidak ada alasan untuk melakukan ini. Sampai sekarang, kamu masih berkilah. Saat aku diserang, aku menemukan giok ini di tubuhku. Katakan padaku, bukankah giok ini milikmu? Pertama kamu menyakitiku, lalu sengaja berbuat baik padaku. Bukankah kamu hanya ingin melihatku berlutut memohon kebaikanmu, agar kamu bisa menikmati kesenangan mempermainkan orang lain? Giok ini memang berasal dari keluarga Jiang, tapi bagaimana Jenderal bisa yakin? Giok yang ada di tanganmu itu adalah milikku? Sama persis, ini tidak mungkin. Giok ini dibuat khusus oleh keluarga Jiang. Hanya ada 2 di dunia ini. Diberikan pada kami saat aku dan Jiang Qianyue merayakan ulang tahun. Keluarga Jiang memberikan pada kami. Di belakangnya terukir nama kami. Yu adalah milik Jiang Qianyue. Ini adalah giok milik Jiang Qianyue. Jiang Qianyue yang memotong urat nadiku. Ini tidak mungkin. 2 jet giok ada di tanganmu, bagaimana mungkin tidak? Jika kamu tidak percaya, tenang, aku hanya akan menghilangkan kemampuan bela dirimu, tidak akan menyakiti kesehatanmu. Siapa kamu? Mengapa kamu ingin menyakitiku? Jenderal Pei, jangan salahkan aku, salahkan kakak perempuan saja.
Bagaimana bisa seperti ini? Ternyata Jiang Qianyue yang menyakitiku. Dia sengaja memfitnah Dewi Suci. Adikku ini untuk menjerumuskanku. Benar-benar menggunakan segala cara. Aku tidak punya dendam dengannya. Mengapa dia ingin menyakitiku seperti ini? Aku bahkan mendengarkan ucapannya, menjadi pionnya. Pei Yunqi. Kamu sama seperti kehidupan sebelumnya, sangat bodoh. Jenderal Pei, apa yang terjadi? Jenderal Pei, bangun. Tenang, kamu akan baik-baik saja. Jika bukan karena kamu merebut paksa dengan sihir, posisi Dewi Suci ini Seharusnya menjadi milik Qian Yu. kamu, apa yang baru saja aku lihat, adalah kehidupan sebelumnya. Akhir kita. Lagi-lagi kehidupan sebelumnya, apakah Dewi Suci benar-benar orang yang terlahir kembali? Jenderal, apa yang kamu lakukan? Ternyata semua ini sudah terjadi di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, aku percaya pada fitnahan, membantu kejahatan, dan menyebabkan kematianmu yang menyedihkan. Tidak heran kamu tidak ingin menyelamatkanku, ternyata karena aku telah berbuat salah padamu. Jenderal Pei, sudah seperti ini, mengatakan hal ini. Apa gunanya? Di kehidupan sebelumnya, kalian menggunakan alasan meminta hujan. Menggantungku di tembok kota selama 3 hari 3 malam, membunuh putriku. Merampas status doaku, sejak terlahir kembali, setiap hari setiap malam. Aku tidak pernah berhenti membenci, aku ingin membunuh kalian. Untuk membalas dendam Yuerku. Aku terlalu bodoh, benar-benar tidak bisa dimaafkan. Seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, aku berhutang nyawa padamu. Aku akan mengembalikannya sekarang. Paisake kamu memaf kangku? Pei Yunqi, kamu pikir dengan begini. Aku akan melunak? Ini semua adalah hutangmu padaku. Tidak peduli apa yang kamu katakan atau lakukan, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Pengawal, bawa dia keluar. Jangan kotori kediaman Dewi Suciku. Sebelum kamu memaafkanku, aku tidak akan pergi. Dewi Suci, Yang Mulia Pangeran Mahkota memintamu ke pavilion hujan kabut. Mengerti? Ayo pergi. Hari ini adalah ulang tahunmu. Semua ini adalah yang khusus kusiapkan untukmu. Apakah kamu suka? Aku terlalu sibuk dengan balas dendam, sampai lupa ulang tahunku sendiri. Shenzing, terima kasih. Aku juga membuat mie panjang umur untukmu. Coba rasakan. Selamat ulang tahun, Ibu. Semoga bahagia setiap hari. Ini mie panjang umur yang UR pelajari dari Nenek. Semoga Ibu sehat dan panjang umur. Terima kasih, UR. Ibu sangat menyayangimu. UR. Ibu sangat merindukanmu. Ini pertama kalinya aku memasak. Apakah rasanya tidak enak? Aku akan membuatkannya lagi untukmu. Tidak, hanya saja, ini mengingatkanku pada seseorang. Dia juga seperti kamu, pernah membuatkan mie panjang umur untukku. Sayangnya, dia dihancurkan tulangnya dan dibuat menjadi bakso. Selama ini, aku tidak bisa tidur, setiap saat memikirkan balas dendam. Tujuan hidupku adalah untuk membalas dendam untuknya. Yuar ini, mungkin adalah kerabatnya di kehidupan sebelumnya. Dihancurkan tulangnya dan dibuat menjadi bakso. Dia pernah mengalami hal yang begitu kejam. Bagaimanapun, aku akan selalu berada di sisimu. Melindungimu. UR, ibu minta maaf. Ibu tidak melihat wajah asli mereka, sehingga kamu terluka oleh orang jahat. Tenang, ibu tidak akan membiarkan orang yang menyakitimu. Sekarang, saatnya menyelesaikan semua ini. Sheng Nu, Kaisar demam tinggi tidak turun. Bahkan tabib istri tidak bisa berbuat apa-apa, mohon Sheng Nu segera masuk istana. Untuk mengobati Kaisar. Mengerti. Sheng Nu, akhirnya Anda datang. Cepat periksa Kaisar. Sheng Nu, apa yang terjadi padaku? Kaisar hanya terkena flu, tidak apa-apa. Minum obat penghangat dan pelega tenggorokan. Kakak, di depan Kaisar, bagaimana bisa kamu menyembunyikan sesuatu? Kurang ajar.
Sheng Enu ahli pengobatan, mana mungkin menyembunyikan sesuatu dari Kaisar. Tapi wajah Kaisar menghitam dan pucat, ini jelas. Jelas apa? Jelas terkena ilmu sihir. Ini ilmu terlarang. Siapa yang berani? Ayah. Beberapa hari lalu, bukankah Anda mengeluh sakit seperti ditusuk jarak di pinggang dan leher? Ini jelas gejala ditusuk boneka. Ayah, ilmu sihir merusak negara dan rakyat. Dulu Kaisar sebelumnya. Juga karena ilmu jahat ini umurnya berkurang. Sekarang kesehatan ayah terganggu. Jika tidak diselidiki, nasib kerajaan akan terpengaruh. Kerajaan Daking kita mungkin akan hancur. Jika benar ada yang menggunakan ilmu sihir, bagaimana mungkin Sheng Enu tidak tahu? Sheng Enu sibuk melayani rakyat, lelah pikiran dan tenaga. Tidak langsung melihat, itu hal biasa. Kaisar, saya sarankan untuk menyelidiki. Lebih baik waspada. Atas perintah Kaisar, geledah istana. Baik. Lapor Kaisar, seluruh istana sudah digeledah. Tidak menemukan apapun. Kamu yakin? Semua tempat sudah diperiksa? Lapor pada Yang Mulia Pangeran Ketiga, semua tempat sudah diperiksa dengan teliti. Kecuali kediaman perawan suci. Apa maksud Pangeran Ketiga ini? Jangan-jangan kamu mencurigai. Perawan suci ingin membahayakan Kaisar? Seluruh istana sudah diperiksa. Mengapa kediaman perawan suci tidak boleh? Jangan-jangan perawan suci punya niat jahat? Kurasa yang punya niat jahat adalah orang lain. Apa maksud putra mahkota ini? Apa maksudku? Kakak pasti tahu. Diam semua. Kalau sudah diperiksa, periksa sampai tuntas. Semua sama rata. Perawan suci, apa kamu keberatan? Hamba tidak keberatan. Baik. Lapor pada Yang Mulia, hamba menemukan benda ini. Di bawah pohon buai di luar kediaman perawan suci. Cepat bawa ke sini. Ini adalah tanggal lahir Kaisar. Perawan suci, boneka santet ini ditemukan di istanamu. Apa penjelasanmu? Yang Mulia, hamba tidak tahu apa ini. Kakak, aneh sekali kalau kakak tidak tahu apa ini. Lalu mengapa ini ada di istanamu? Pasti perawan suci tidak puas dengan ayah dan menyimpan dendam. Ayah, sebelumnya hamba sudah merasa aneh. Mengapa perawan suci berkali-kali merekomendasikan adik kelima? Dari sini bisa dilihat, dia membantu adik kelima menjadi putra mahkota untuk merebut tahta. Sekarang tidak sabar lagi, ingin menggunakan ilmu santet untuk membunuh ayah. Omong kosong. Bukti sudah ada di sini. Apa penjelasanmu, adik kelima? Ayah sudah sangat baik padamu. Mengapa kamu bersekongkol dengan perempuan jahat ini? Kakak, meskipun kamu ingin menjadi permaisuri, tidak boleh menggunakan cara yang kejam seperti ini. Shensing, demi kepentingan pribadi, berani membahayakan ayah? Sungguh tidak tahu diri. Ayah, demi kemakmuran negara dan ketenangan rakyat, hamba memohon ayah menghukum putra mahkota dan perawan suci dengan tegas. Perawan suci sudah menjadi orang kedua di bawah Kaisar, masih tidak puas. Masih ingin membunuh Kaisar dan merebut tahta. Dan kamu, anak durhaka. Aku sudah menyerahkan posisi putra mahkota padamu. Tahta ini pasti akan menjadi milikmu. Kamu tidak sabar, bersekongkol dengan orang luar, ingin mengutuk dan membunuh ayahmu sendiri. Pengawal, tangkap perawan suci dan putra mahkota. Penggal segera. Siapa yang berani menyentuhnya? Anak durhaka, kamu mau memberontak? Yang Mulia, tunggu sebentar. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Izinkan hamba melihat benda ini. Jika hamba tidak bisa membuktikan diri, baru penggal hamba. Yang Mulia, jangan diberikan. Hati-hati perawan suci meracuni lagi. Shensing, berani-beraninya kamu. Pengawal, serahkan dia padaku. Paduka, jika aku ingin membahayakanmu, tidak perlu boneka santet ini. Paduka tahu, di atasnya, bukan tanggal lahirmu. Omong kosong, barusan aku melihatnya dengan mataku sendiri, mana mungkin salah. Kertas ini sudah diolah khusus, biasanya. Tidak terlihat apa-apa. Hanya jika diletakkan di mangkuk giok, baru akan terlihat apa yang sebenarnya tertulis. Ayah, dia hanya mengulur waktu saja. Jangan percaya padanya. Cuma mencoba merendamnya sebentar, tidak akan lama. Kakak, jangan-jangan kamu takut? Pualan, apa yang kutakutkan? Pewakin mengkak jayak. Berubah, ini benar-benar berubah.
Apa yang sebenarnya terjadi? Paduka, ini tanggal lahir hamba. Ayah, orang ini merancang ini, pertama, untuk membuat ayah mengira pendeta perempuan ini membahayakanmu. Kedua, ilmu ini bisa mengutuk pendeta perempuan. Ini rencana 2 dalam 1. Boneka santet ini aku yang siapkan. Bagaimana bisa di kertasnya tertulis tanggal lahir Jiang Huining? Sayang, apa yang sebenarnya terjadi? Jangan-jangan Pei Yunqi, dia yang mengatur ini? Kuburkan saja. Ambil. Shencheng, oh Shencheng. Hadiah pemberontakan ini, kau suka? Siapa yang begitu jahat, berani mencoba membunuhku dan pendeta perempuan? Paduka jangan buru-buru, hamba meski tidak punya kemampuan mengubah langit dan bumi, tapi bisa memanfaatkan ramalan langit. Cepat. Bagaimana? Paduka, di aula ini, memang ada seseorang yang membahayakan negara. Mengacaukan masyarakat, pangeran ketiga. Semua ini, kau yang lakukan, kan? Kau memfitnah. Ayah, hamba siap padamu. Matahari dan bulan bisa menjadi saksi, mana mungkin punya niat memberontak? Pasti perempuan jahat ini. Dendam hati, sengaja menjebak. Kakak, meski kau tidak suka aku dan pangeran ketiga, kau tidak bisa balas dendam seperti ini. Ilmu santet adalah kejahatan berat. Hamba dan yang mulia ketiga tidak mungkin menanggung tuduhan ini. Hamba mohon ayah menyelidiki dengan jelas. Ayah, hamba punya saksi. Hamba Pei Yunqi, menghadap Paduka. Paduka, hari ini hamba berani mati untuk bicara. Hanya untuk membongkar kejahatan pemberontakan pangeran ketiga. Beberapa bulan lalu, dia memancing dengan jasa militer, berjanji mengangkatku sebagai jenderal pelindung negara. Menyuruhku diam-diam mengumpulkan pasukan mati, menunggu kesempatan, merebut tahta. Kau, apa yang kau katakan benar? Sanggu omong kosong. Ayah, Hamba cacat, tahu diri tidak pantas menduduki tahta. Mana mungkin punya niat memberontak? Ucapannya, sungguh tidak bisa dipercaya. Aku punya bukti. Di ruang kerja pangeran, di bawah batu bata hijau ketiga, ada laci rahasia. Di sana tersimpan boneka santet yang digunakan untuk mengutuk kaisar. Dan boneka santet di kediaman perawan suci juga disembunyikan oleh utusan pangeran ketiga. pengawal, periksa ruang kerja pangeran ketiga. Pangeran Mahkota, apakah Anda datang untuk menertawakanku? Aku tidak sebosanku itu. Tapi, jika kau benar-benar ingin membantu perawan suci, maka ikuti saja perintahku. Bukti dan saksi sudah lengkap, apalagi yang mau kau katakan? Tidak, ayahanda, bukan seperti ini. Anak durhaka. Aku sudah memperlakukanmu dengan baik, tapi ternyata kau malah menjadi Anak yang tidak setia dan tidak berbakti. Kau masih berani memanggilku ayahanda? Ayahanda. Aku difitnah. Diam. Pengawal, tangkap mereka berdua dan eksekusi segera. Ampun, Yang Mulia. Emperor. Yang Mulia, tunggu dulu. Jika mereka mati begitu saja, bukankah terlalu mudah bagi mereka? Apa pendapat perawan suci? Daripada mati begitu saja, lebih baik mereka berdua mendoakan rakyat. Tadi malam aku melihat bintang. Tahun depan akan terjadi kekeringan. Lebih baik mereka berdua digantung di atas tembok kota untuk memohon hujan. Bagus sekali. Serahkan pada perawan suci. Ayahanda, kau tidak boleh melakukan ini padaku. Kakak, jangan seperti ini. Pengawal, paku mereka berdua di tembok kota selama 3 hari 3 malam. Ayahanda, aku difitnah. Kakak, Ayahanda. UR, kau lihat tidak? Orang-orang yang menyakitimu sudah mendapatkan balasannya. Akhirnya, ibu telah membalaskan dendammu. UR, kau adalah anak yang paling baik dan patuh. Jika ada kehidupan selanjutnya, carilah ibu yang lebih baik dariku. Jangan lagi bertemu denganku. Dendam sudah terbalas, mungkin aku harus melepaskannya. Hujan turun, aku akan menjemputmu pulang. Baik. Ayo pulang. Aku akan membunuhmu. UR, kau dengar tidak?
Ibumu bilang, rasamu sangat enak. Jiang Huining, kau sendiri yang meminum. Darah hati anak kandungmu sendiri melanggar sumpah suci. Kau telah memicu kemarahan langit, hukuman akan datang. Kededekan suci akan hilang sama sekali. Kau masih berani menyebut istri sahmu? Bersamamu. Aku hanya merasa jijik. Apa yang baru saja terjadi? Apakah itu kejadian di kehidupan sebelumnya? Kehidupan sebelumnya. Aku dan Jiang Huining ternyata adalah suami istri. Pantas saja dia di kehidupan ini tidak mau menyelamatkanku. Dan memiliki permusuhan yang begitu besar terhadapku. Obat yang mulia pangeran ketiga sudah datang, kata tabib. Anda tergantung di tembok kota selama 3 hari, harus beristirahat dengan baik. Di mana Jiang Qianyue? Nona Qianyu ada di pavilion samping, tadi sudah bangun. Bantu aku ke sana. Ayo, baik. Yang mulia, apakah Anda sudah merasa lebih baik? Semua karena wanita Jiang Huining itu. Membuat kita jadi seperti ini, kita tidak boleh membiarkannya tenang. Yang mulia, mengapa Anda menatapku? Apakah kamu percaya manusia memiliki kehidupan sebelumnya? Yang mulia, hamba bahkan bermimpi. Di kehidupan sebelumnya, Yang mulia dan hamba adalah pasangan suami istri yang bahagia. Pasangan bahagia apa? Semua karena kamu. Kalau bukan karena kamu, Jiang Huining tidak mungkin memperlakukanku seperti ini. Semua karena kamu yang merusak segalanya. Yang mulia, apa yang Anda katakan? Aku adalah Qianyu, Yang mulia. Aku akan mencekikmu. Aku akan mencekik wanita seperti kamu. Jiang Huining, kamu sendiri yang meminum. Darah hati anak kandungmu sendiri melanggar kesucian puasa. Menghina langit, hukuman langit akan datang. Dewa MU akan hilang tanpa bekas. Pendeta besar berkata, kamu dan gadis suci memiliki hubungan darah. Asalkan memakan jantungmu, aku bisa bangkit kembali. Satu-satunya kelemahan gadis suci adalah daging dan darah keluarga. Hanya perlu menyentuh sedikit, akan mendatangkan hukuman langit. Inilah alasan. Gadis suci tidak bisa menyentuhmu sendiri. Tenang, aku akan membuatmu memberikan nilai terakhirmu. Untuk memberitahu dunia, aku sudah bisa berdiri lagi. Aku juga bisa menjadi putra mahkota, ya. Baisi, ambilkan buku catatan di rak bukuku. Bawa ke sini. Kamu? Nyawamu memang keras. Seperti ini pun tidak mati. Kalau aku mati, bagaimana aku bisa meminta maaf padamu? Ning Er, aku ingat semuanya, semua ini. Semua adalah kesalahanku. Aku datang untuk meminta maaf. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Pergilah. Ning Er, di kehidupan sebelumnya. Setidaknya kita pernah menjadi suami istri. Mengapa kamu begitu kejam? Sup bakso ini dibuat dari adikmu. Apakah kamu merasakan ketulusanku? Kamu membunuh Jiang Qianyue? Ya. Aku sendiri yang membunuhnya dan mencincangnya menjadi bubur. Ning Er, mengapa kamu memandangku dengan tatapan seperti itu? Aku melakukan itu di kehidupan sebelumnya. Semuanya karena aku dibujuk oleh Jiang Qianyue. Dia yang menipuku, dia yang ingin merusak hubungan kita. Aku membunuhnya karena dia pantas mati. Aku melakukannya untukmu. Dan untuk membalas dendam anak kita. Balas dendam. Jiang Qianyue memang menjijikan. Tapi kau tidak bersalah, Yuer adalah darah dagingmu sendiri. Kau tega membunuhnya, kau benar-benar binatang. Xiancheng, kau membuatku muak. Bahkan lebih menjijikan dari Jiang Qianyue. Jiang Huining. Madala Cow. Sheng Nu. Jiang Huining, Cow Piker. Aku datang hari ini untuk meminta maaf. Kau terlalu naif. Kau menghinaku seperti ini. Kau pikir aku akan membiarkanmu? Sekarang kau telah menodai darah adikmu. Kau akan terkena hukuman langit. Kau akan mati bersamaku. Katakan, bagaimana cara menghilangkan hukuman langit? Hukuman langit sudah terjadi, tidak ada cara. Jika ingin menyelamatkannya, berikan nyawamu sebagai gantinya. percuma, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dia akan mati bersamaku, kalian semua. Akan mati bersamaku. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu, kau yang akan mati bersamanya.
Bagaimana? Masih adakah harapan? Paduka, Sheng Nu terluka parah. Hamba tidak bisa berbuat apa-apa. Bodoh. Semuanya bodoh. Pergi, semua pergi. Shensing, Aku di sini, aku selalu di sini. jangan buang-buang tenaga. Aku mungkin tidak akan selamat, tapi dendam sudah terbalas. Kalau aku mati, biarlah. Jiang Huining, aku tidak mengizinkanmu mati. Kau dengar tidak? Aku tidak mengizinkanmu mati. Paduka Pangeran Mahkota, Jenderal Pei sudah tiba. Paduka Pangeran Mahkota, hamba pernah membaca. Dalam kitab suci yang tersisa, Sheng Nu melindungi daging dengan kekuatan ilahi. Hanya darah dan jantung keluarga kerajaan yang bisa mengubah takdir. Apa yang kau lakukan? Jangan percaya padanya. Sheng Nu. Ini jebakan pangeran ketiga sebelum mati. Catatan dalam kitab kuno. Belum tentu benar. Kau tidak boleh berkorban untukku. Aku pernah berkata, jika kau mati, aku juga tidak akan hidup. Segalanya yang kumiliki adalah pemberianmu, meski hanya sedikit harapan. Aku akan menyelamatkanmu. 3 tahun lalu, Sheng Nu menyelamatkan nyawa putri kami. Yang mulia, Anda tidak boleh mati. Yang mulia melindungi daging, memberikan pakaian dan obat, orang yang begitu baik hati. Tetapi harus menerima hukuman dari langit. Langit tidak adil. Jika harus ada yang mati, aku rela mati menggantikannya. Aku pernah mendengar seseorang berkata, asalkan memberikan darah sebagai persembahan. Berdoa dengan tulus, langit akan mendengar permohonan kita. Benarkah? Yang mulia membuka dapur umum, menyembuhkan penyakit yang sulit. Sekarang dia dalam kesulitan, kita harus rela mati untuknya. Tuhan, tolong jangan bawa yang mulia pergi. Aku rela mengurangi umurku 30 tahun, asalkan yang mulia sehat. Langit yang adil, tolong selamatkan yang mulia. Yang mulia. Janji padaku, hiduplah dengan baik, jadilah penguasa yang bijaksana. Rakyat di dunia ini membutuhkanmu. Tetapi tanpamu, kerajaan ini bagiku hanyalah kota kosong. Jangan. Kenapa kamu begitu bodoh? Aku sudah bilang, untukmu, aku rela melakukan apa saja. Yang mulia mencintai rakyat, didukung oleh semua orang, Pangeran Mahkota begitu setia. Rela mengorbankan nyawa untuk melindungi, perasaan tulus ini menyentuh langit dan bumi. Diizinkan untuk terus melindungi umat, menjaga kedamaian daging. Sepertinya aku sembuh. Lukaku ternyata juga sembuh. Lukamu juga sembuh. Bagus sekali, yang mulia selamat, terima kasih langit dan bumi. Terima kasih Yang Mulia, ayo kita bangun kuil untuk Yang Mulia, dari generasi ke generasi. Melayani Yang Mulia. Ayo, kita pergi bersama. Ini mungkin akhir yang terbaik. Aku juga sudah waktunya kembali ke medan perang, untuk menebus dosaku. Ada apa? UR. Apakah itu kamu? Itu UR kembali mencarimu. Terima kasih. Kali ini, akhirnya aku merasa sempurna.